Aku sedang keluar jogging sore dan memutuskan untuk mengambil rute baru. Tiba-tiba, kulihat sebuah mansion megah bergaya Eropa dan berhenti untuk memandanginya. Dindingnya diselimuti lumut dan jujur saja itu terlihat cukup seram. Aku melihat ke atas dan sekawanan burung gagak bertengger di atas atap berkoar-koar. Itu membuatku bergidik dan langsung membuatku teringat akan film seperti The Conjuring atau semacamnya. Tak akan mengherankan kalau rumah itu berhantu. Tiba-tiba, aku terkejut dengan suara seorang wanita tua. Mansion itu tampak megah, bukan? Aku berpaling untuk melihatnya, lalu ia melanjutkan. Tapi lebih baik kau menjauh darinya. Kenapa? Tanyaku padanya. Kemudian dia memandangku lebih dekat dan berkata, "Oh, kau bukan warga di sini ya?" Kukatakan padanya aku berasal dari Minnesota, tapi orang tuaku bilang aku bisa habiskan musim panas di sini dengan tanteku. Kalau begitu sayang, biar ku beritahu kau. Pemilik mansion ini adalah seorang gadis muda. Sangat kaya, tapi menutup diri. Gosipnya, dia itu pemuja setan. Apa kau percaya itu? Aku bertanya padanya, jadi di mana dia sekarang? Oh, dia menghilang secara misterius beberapa tahun lalu. Dan rumah itu ditinggalkan sejak itu. Wanita itu menjawab, baiklah, ini sangat menakutkan. Bulu kuduku benar-benar berdiri. Tapi entah mengapa, aku jadi makin tertarik lebih dari sebelumnya. Oh, maaf, seharusnya aku perkenalkan diri. Aku Ellie, tipikal anak SMA, tapi juga seorang blogger cerita detektif yang antusias. Aku menghabiskan banyak waktu pada forum cerita detektif dan selalu tertarik pada hal-hal aneh dan misterius sejak aku kecil. Oh ya, balik ke ceritaku. Jadi, suatu malam tante menyuruhku pergi ke toko kelontong untuk beli susu. Di perjalanan pulang, aku lewat mansion itu dan langsung merinding. Aku menatap ke atas dan melihat cahaya berpendar di jendela lantai 2, seperti cahaya lilin atau semacamnya. Tapi, tak mungkin wanita tua itu bilang tempat itu terbengkalai ya kan? Cahaya terus berpendar dan aku tak bisa berhenti memandang. Tiba-tiba muncul bayangan seorang gadis. Dia sedang memainkan biola dan musik yang suram mengalun di antara celah-celah dinding. Kemudian entah dari mana, seekor gagak terbang dan menjerit. Kak! Hampir saja copot jantungku, lalu aku pun langsung lari pulang. Bagaimana bisa seseorang tinggal di mansion menyeramkan itu? Tunggu dulu, bagaimana jika yang barusan kulihat itu hantu pemilik yang menghilang? Ya ampun, aku harus pecahkan misteri ini. Aku bahkan bisa menjadikannya cerita detektif dengan sedikit unsur horor untuk membuatnya lebih seru. Saat aku berbaring, muncul ide berjudul Mansion Kematian di Dunia Nyata. Lalu kemudian kusadari aku bahkan bisa membuat video YouTube soal itu dan foto asli mansion itu, dan bahkan mungkin beberapa cuplikan yang diambil di dalamnya saat aku mengungkap misteri itu. Oh, ini akan bagus sekali. Aku hampir tak bisa tidur karena bersemangat, dan esok harinya aku meminta sepupuku Susan untuk ikut dan menjelajah mansion itu bersamaku. Hei Susan, mau ikut memeriksa mansion seram itu denganku? Ya Tuhan, Ellie, apa kau gila? Kau tahu tempat itu berhantu kan? Penuh dengan hantu dan segala macamnya. Ya, itulah kenapa aku mengajakmu ikut aku. Kuangkat bahuku. Aku lebih suka mengambil jalan memutar daripada melewati rumah itu untuk pulang. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku berani untuk masuk ke dalam? Aku berusaha meyakinkannya kalau itu bakalan seru, tapi dia terus menolak. Ah, ya sudah. Jika tak ada yang berani masuk ke mansion itu, maka aku akan jadi yang pertama. Mengumpulkan keberanianku, aku ke sana sendiri. Aku berhasil memanjat pagar besi berkarat yang hampir runtuh itu di halaman belakang. Lalu kulihat sebuah pintu yang agak terbuka. Saat aku mendekat, kusadari ada sebuah simbol setan terukir di pintunya. Seram. Aku menutup mata, menahan napas, dan pelan-pelan mendorong pintu itu terbuka. Bau yang menusuk membuatku pusing. Bau apek seperti bau terbengkalai. Aku berjalan masuk ke ruang duduk dan rasanya seolah aku baru saja masuk ke kastil tua di Perancis atau semacamnya. Ada sarang laba-laba di mana-mana dan beberapa berukuran sangat besar menggantung di lapu gantung. Aku melihat sekeliling dan menyadari ada potret seorang gadis di dinding. Dia cantik, tapi matanya terlihat sangat sedih. Ya ampun, apa ini pemiliknya?
Orang yang kulihat memainkan biola? Aku tak tahan untuk melihat potret itu lebih lama lagi. Rasanya seolah matanya menghujam jiwaku. Aku menuju ke tangga dan merayap ke atas setenang mungkin. Aku tak akan bohong. Aku ketakutan. Sungguh sangat gelap di atas sana dan setiap aku melangkah, lantai kayunya berderit. Aku terus menengok ke belakangku karena terdengar seolah seseorang sedang mengikutiku. Di titik ini, aku sudah berkeringat dingin. Saat aku berhasil ke lantai 2, terdapat koridor panjang di depan. Tapi itu sungguh aneh. Hanya terdapat satu pintu. Aku berjalan menuju ke sana dan mendorongnya terbuka. Itu sebuah ruangan yang mewah, yang pasti sempurna untuk seorang putri. Dan ya, di sana terdapat biola itu. Semuanya terselubungi lapisan debu tebal. Dan di ujung mata, kulihat sebuah foto. Itu gadis yang sama, tapi kali ini matanya berbinar merah seperti api. Sama seperti Sauron, musuh yang ada di The Lord of the Rings. Aku sangat takut sampai kubalikan foto itu menghadap ke bawah. Itulah saat ku dengar suara biola berbunyi di suatu tempat. Oke, apa yang terjadi? Biola itu tepat berada di depan mataku. Dan aku seharusnya satu-satunya yang ada di rumah ini. Aku berusaha menenangkan diri, menghela napas dalam-dalam dan berjalan ke arah suara di samping pintu. Aneh sekali, karena kamar di sebelahnya adalah replika dari kamar yang pertama. Apa benar aku berpindah ruangan? Aku berjalan menuju meja rias dan melihat foto di sana juga menghadap ke bawah. Aku mengambilnya dan foto itu adalah foto yang sama. Tapi kali ini wajah gadis itu tampak putih pucat. Aku menjatuhkan foto itu karena ngeri dan lari tanpa menengok ke belakang. Aku lari menuruni 3 anak tangga sekaligus. Tapi saat aku sampai di pintu, pintunya terkunci. Aku mulai menggedornya dan saat itu aku menangis histeris. Tolong! Tolong aku! Aku menjerit. Tiba-tiba, tangan seseorang menyentuh pundakku. Jantungku rasanya meloncat keluar dari dada. Ah, ah! Aku berteriak sekuat tenaga, tapi kemudian aku membalik badan. Ada seorang pemuda berdiri di sana. Pemuda yang cukup tampan. Siapa kamu? Aku terbata-bata. Dia merenggut padaku dan berkata, "Siapa kamu? Dan kenapa kau ada di sini?" A aku Aku hampir tak bisa bicara karena aku sangat gemeteran. Kemudian pemuda itu berkata, "Ayo, kita keluar dari sini. Kau nampak ketakutan." Kemudian dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Apa, apa kau ini hantu atau apa? Aku terbata-bata. Dia mulai tertawa dan berkata, "Tempat yang cukup menyeramkan ya kan?" Aku bertanya padanya apa dia melihat foto-foto itu juga. Dan dia bilang, "Iya, menyeramkan. Seperti yang ada di film horor." Tambahku, "Tepat sekali. Latar yang sempurna untuk film horor." Aku menatap kebingungan, lalu dia tertawa dan berkata, "Iya, kami membuat film. Maksudku, akan kusewa tempat ini untuk membuat film horor." Lalu dia memperkenalkan diri sebagai Jack, seorang sutradara muda yang tertarik dengan film horor dan detektif. Dia baru memeriksa tempat itu untuk melihat apakah cocok. Aku tak percaya itu. Wah, ini sungguh sebuah mimpi yang jadi nyata. Aku telah menulis cerita-cerita detektif sejak aku baru bisa memegang pena, dan aku selalu berharap akan jadi penulis naskah film horor dan detektif suatu hari nanti. Aku sangat tersanjung bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, aku Ellie. Kemudian Jack menjawab, "Aku yang berterima kasih. Ini industri yang sangat menarik untuk digeluti. Aku ingin membaca beberapa karyamu kapan-kapan." Aku tak bisa berhenti tersenyum lebar. Lalu kemudian ada orang lain yang muncul. Jack memperkenalkan Michael, salah satu anggota kru filmnya. Tapi dibanding dengan keramahan Jack, Michael itu serius dan mengintimidasi. Jack bisa tahu kalau aku sedang gugup, jadi dia tertawa dan berkata, "Michael sedang banyak tekanan, jadi dia terlihat sedikit pemarah. Iya kan?" Aku hanya tersenyum malu dan bertanya pada Jack apa aku bisa minta nomornya. Saat berjalan pulang, aku tak percaya betapa bahagianya aku. Siapa yang tahu kalau sebuah petualangan seram itu akan jadi kesempatan luar biasa. Aku langsung mengirim pesan ke Jack mengatakan aku ingin sekali belajar lebih banyak tentang filmnya. Dan harus kuakui, aku agak naksir padanya. Dia itu sangat tampan. Kuperiksa terus ponselku, tapi dia belum membalas. Itu sangat mengecewakan. Tapi beberapa hari kemudian, dia mengajakku keluar minum kopi. Aku sangat bersemangat. Dan sungguh kami bersenang-senang. Dia bahkan menawarkan untuk mengantarku pulang. Saat aku masuk ke mobil, dia menyuruhku untuk menutup mata. Ih, mungkin dia akan menciumku?
Aku sangat gugup, tapi tiba-tiba sesuatu menghantam wajahku, dan aku tak ingat apa-apa lagi. Saat aku terbangun, kudapati diriku berada di dalam semacam gudang, dengan tangan dan kaki terikat, dan mulutku tertutup lakban. Ya Tuhanku, apa aku sedang diculik? Di mana Jack? Tiba-tiba aku mendengar suara gaduh di luar. Kuintip lewat jendela dan melihat Jack dan Michael saling bicara. Apa? Apa mereka berdua merencanakan ini? Tapi kenapa? Beberapa saat kemudian Michael pergi dan Jack menghampiriku dan melepaskan lakban dari mulutku. Aku mulai menjerit. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kemudian Jack berkata, dengar, aku tak akan menyakitimu, aku berjanji. Tapi ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu. Kemudian dia mengaku bahwa dia adalah anggota organisasi kriminal bernama Sarung Tangan Besi. Gengnya beroperasi di mansion itu. Jadi semuanya mulai dari cerita gadis yang menghilang secara misterius, hantu yang bermain biola, dan foto-foto seram. Semua adalah buatan mereka. Mereka melakukan itu supaya tak seorang pun berani mendekati markas mereka. Menurut aturan geng itu, semua orang luar yang masuk ke dalam mansion akan dibunuh. Untuk melindungi kerahasiaan grup itu, Michael telah melihatku masuk dan melaporkannya ke bos. Jadi Jack dipaksa untuk menjalankan misi itu. Tapi dia tak mau melakukannya, jadi itulah kenapa dia pura-pura menculikku. Tuhan yang maha baik, ini keterlaluan. Dia memintaku untuk segera pergi, tapi aku mengkhawatirkannya. Dia berkata, jangan khawatir, aku sudah ingin keluar sejak lama, jadi aku sudah punya rencana. 2 tahun berlalu, dan sekarang aku adalah mahasiswa baru jurusan penulisan naskah. Sangat menyenangkan mengejar impianku. Tetapi aku masih menganggap kalau musim panas di rumah bibiku adalah yang terbaik. Menakutkan tapi mendebarkan. Oh, dan soal Jack, setelah kami ngobrol di gudang itu, dia lepaskan aku, lalu cepat-cepat ku kemasi semua barang di rumah tanteku dan terbang pulang. Beberapa minggu kemudian, kulihat sebuah artikel yang memberitakan dia menyerahkan diri, dan pihak kepolisian telah menangkap geng sarung tangan besi. Sekarang, Jack di penjara, tapi akan segera bebas. Aku punya firasat kalau jauh di lubuk hatinya dia pria yang baik, dan kuharap aku akan berkesempatan untuk bertemu dengannya lagi dan untuk mengenal lebih jauh siapa dia sebenarnya. Siapa tahu, pengalaman di kehidupan nyata mungkin bisa membantuku menulis cerita yang sangat luar biasa juga. Sekarang di mana sel virusnya? Itu pasti akan melengkapi penampilanku. Aku sedang menggeledah lemari ibu untuk menemukannya saat aku secara tidak sengaja menjatuhkan ikat pinggang ke lantai. Tapi yang aneh, suaranya sangat aneh. Jadi aku mengetuknya beberapa kali. Tunggu, sepertinya tanahnya berlubang. Aku melihat lebih dekat. Dan ya Tuhan, ada lubang tersembunyi atau sesuatu di lemari ibuku. Tentu saja aku harus memikirkan hal ini. Jadi setelah beberapa kali mencoba, akhirnya aku berhasil membukanya. Dan menemukan sebuah kotak kayu besar. Kenapa dia merahasiakan sesuatu dari kita? Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka kotak itu. Ada beberapa foto lama ibuku ketika dia masih kecil, sebuah boneka beruang tua, dan beberapa kaset. Kenapa dia harus menyembunyikan ini? Aku menggali lebih dalam lagi dan menemukan setumpuk surat. Semuanya berasal dari alamat yang sama. Tunggu dulu, aku tahu tempat itu. Itu adalah panti asuhan di luar kota. Sejauh ini tidak ada yang masuk akal bagiku. Jadi jelas sekali aku harus membacanya. Mereka semua berasal dari suster panti asuhan bernama Anna Maria. Dia terus menulis tentang seorang gadis bernama Eliza. Dan semakin aku membaca, aku akhirnya menyadari bahwa gadis ini Eliza adalah putri ibuku. Itu berarti aku punya saudari tiri. Aku tidak percaya. Dan sepertinya ibuku belum pernah melihat Eliza sejak dia mengantarnya ke panti asuhan. Jadi ibuku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya setelah bertahun-tahun. Ini gila. Bagaimana bisa ibu tega melakukan ini? Belum lagi ayahku seorang politikus. Jadi aku dibesarkan untuk selalu menjadi orang baik, sama seperti mereka. Tapi setelah apa yang baru ku ketahui, aku tidak tahu lagi harus percaya apa. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan Eliza. Keesokan harinya sepulang sekolah, aku pergi ke panti asuhan. Aku memberitahu Anna Maria segalanya. Dan dia mengatakan Eliza telah pergi ketika dia berumur 18 tahun. Tapi dia kembali setiap akhir pekan untuk membantu. Dia kemudian memberiku alamat rumah Eliza. Aku mengikuti Google Map dan berakhir di lingkungan yang sangat menyeramkan. Saat aku mengetuk pintunya, jutaan pertanyaan muncul di kepalaku. Bagaimana jika dia tidak mau berurusan dengan kita? Bagaimana jika dia membenciku karena aku mencuri kehidupan hebat yang seharusnya jadi miliknya? Tapi tidak ada kata mundur sekarang.
Begitu pintu terbuka, aku membeku. Mungkinkah ini benar-benar saudari tiriku? Berdiri di sana adalah gadis jangkung dan tampak misterius. Aku gemetar ketika berkata, "Hai, apa kamu Eliza?" Dia hanya menatapku dengan skeptis, lalu menjawab, "Kenapa? Siapa kamu?" Aku tidak bisa menahan air mataku dan berkata, "Aku tidak percaya aku menemukanmu. Aku Alicia, saudara tirimu." Eliza terlihat kaget, lalu berkata, "Oh, baiklah. Tenanglah, ayo masuk, kita akan ngobrol." Aku duduk di sofa dan menceritakan semuanya. Lalu dia mulai menceritakan betapa menyedihkan hidupnya. Bagaimana dia melakukan 4 pekerjaan dan itu masih belum cukup untuk membayar tagihan. Astaga, aku merasa sangat bersalah mendengar semua ini. Sangat tidak adil kalau aku menjalani hidup bahagia tanpa beban. Dan dia ditinggal sendirian. Aku tidak bisa meninggalkan Eliza seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Setelah itu aku bergegas pulang dan menyeret ibu ke kamarku agar bisa bicara secara pribadi. Aku mengonfrontasinya dan pada awalnya dia menyangkalnya. Namun akhirnya dia menangis dan mengakui semuanya. Aku tidak bisa mempercayai telingaku ketika mendengar keseluruhan cerita. Ketika dia berusia 18 tahun dia melahirkan Eliza. Tapi ayah Eliza tidak mau bertanggung jawab. Jadi ibuku memutuskan untuk membesarkan Eliza sendirian. Itu sulit baginya karena dia tidak memiliki pekerjaan yang layak. Kemudian setelah sekitar 6 bulan, ayahku muncul dan menunjukkan ketertarikan padanya. Dan karena dia berasal dari keluarga kaya, ibuku langsung mengambil kesempatan untuk bersamanya. Namun, dia berpikir jika dia tahu tentang Eliza, dia tidak akan tertarik. Jadi dengan berat hati dia memutuskan untuk mengirim Eliza ke panti asuhan. Sejak saat itu, dia mengirim surat ke Anna Maria setiap tahun pada hari ulang tahun Eliza. Tapi dia memintanya untuk tidak mengirim foto Eliza karena terlalu menyakitkan untuk dilihat. Aku tidak percaya ibuku menyerahkan putrinya demi uang. Aku memohon pada ibuku untuk bertemu dengan Eliza, setidaknya dia berhutang hal itu padanya. Aku menjelaskan betapa menyedihkan kehidupan Eliza dan betapa dia tidak pantas mendapatkannya. Akhirnya ibuku menyetujuinya. Jadi keesokan harinya dia menjemputku dari sekolah dan kami pergi ke rumah Eliza. Begitu ibuku melihatnya, mereka berpelukan dan menangis. Dan ibuku terkejut melihat kondisi rumah Eliza yang kumuh dan segera menyuruhnya untuk tinggal bersama kami. "Oh, wah ibu. Aku senang kita bisa bersatu kembali, tapi bukankah keputusan itu terlalu impulsif? Bagaimana dengan ayah?" Ya, tentu saja dia sangat kaget. Ibuku mendudukannya dan menjelaskan siapa Eliza. Namun dia tidak bisa menerima dengan baik. Dan mereka akhirnya bertengkar hebat. Yang mengakibatkan ayahku pindah. Aku tidak percaya. Jadi, sejak saat itu, hanya aku, ibuku, dan Eliza. Aku sangat merindukan ayahku, tapi rasanya menyenangkan tiba-tiba memiliki saudara perempuan. Aku selalu menginginkan saudara. Kita bisa jalan-jalan bareng, bergosip, belanja. OMG, ini bakal seru banget. Tapi ternyata tidak semenyenangkan yang kuharapkan. Suatu malam, Eliza sedang menonton film. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Ya ampun, aku suka film ini, tapi aku tidak tahan dengan pemeran utama wanitanya. Suaranya sangat menyebalkan." Aku menoleh untuk memeriksa reaksi Eliza, tetapi dia tetap kaku. Jadi aku melanjutkan. "Sebenarnya dia terdengar seperti temanku, Kayla." Masih belum ada jawaban dari Eliza. Bahkan dia tidak menatapku. Apa dia mendengarkan? Ya, jelas sekali, karena beberapa hari kemudian teman-temanku datang, termasuk Kayla. Dan ketika Eliza melewati kami, dia berkata, "Pasti si Kayla menyebalkan yang kamu ceritakan itu tidak ada di sini, kan?" Ya Tuhan, aku benar-benar membeku. Bagaimana dia bisa mengatakan itu tepat di depan semua orang, di depan Kayla? Aku merasa malu. Dan yang paling parah adalah Kayla tidak mau menjadi temanku lagi setelah itu. Bahkan teman-temanku yang lain berhenti berteman denganku. Mereka mengira aku hanyalah cewek jahat, dan bukan cuma itu saja. Eliza mulai bertingkah sangat aneh. Suatu hari aku pulang dari sekolah dan menemukannya di kamar tidurku sedang melihat foto-foto lamaku. Lalu ketika dia melihatku, dia berkata dengan suara yang menyeramkan, "Kamu sangat beruntung kamu tidak ditinggalkan sepertiku." Oh ya Tuhan, itu membuatku merinding. Kemudian malamnya aku mendengar dia bertanya kepada ibu kami apakah dia bisa mendapatkan uang saku untuk mengganti waktu yang hilang. Oh wow, tapi itu tidak adil, kan? Nah, keesokan harinya aku tidak dapat menemukan lipstik favoritku. Dan mengingat Eliza baru-baru ini melakukan kunjungan mendadak ke kamarku, aku bertanya padanya. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ya, aku mengambilnya. Lalu kenapa?" Wow, sejak kapan dia menjadi begitu kasar? Tunggu dulu, dia juga memakai gaun bermotif bunga milikku. Itu saja, aku sudah muak. Aku langsung menemui ibuku dan memberitahunya apa yang telah dilakukan Eliza. Aku berharap ibuku ada di pihakku, tapi ternyata tidak. Dia menyuruhku untuk lebih pengertian karena Eliza tidak terbiasa berada di dekat orang lain. Jadi dia perlu waktu untuk beradaptasi. Itu konyol. Dan kemudian menjadi lebih buruk lagi. Dia mulai mengincar ayahku.
Kamu harus menceraikannya. Teganya dia meninggalkanmu begitu saja. Suami yang jahat sekali. Dia memberitahu ibu ketika mereka berdua sedang menyiapkan makan malam. Kamu bisa mengklaim kepemilikan hartanya. Kamu cuma perlu membuktikan bahwa dia selingkuh, atau dia korup atau semacamnya. Maksudku, dia seorang politisi. Jadi aku yakin dia melakukan setidaknya salah satu dari hal-hal itu. Sejujurnya aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menyerbu masuk ke kamar dan mulai meneriaki Eliza agar berhenti bicara sampah pada ayahku. Lalu aku menoleh ke ibu. Jangan dengarkan kebohongannya yang beracun. Namun ibu hanya menghela napas dan menjawab, Eliza tidak sepenuhnya salah. Ayahmu baru saja meninggalkan kita dan dia bahkan belum menelpon. Jelas sekali dia berselingkuh. OMG, ular itu sedang mencuci otak ibuku. Beberapa hari kemudian aku melihat artikel bahwa ayahku didakwa korupsi. Bagaimana itu mungkin? Ayahku adalah pria yang baik. Pasti ada kesalahpahaman atau semacamnya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Eliza? Itu kamu, ya kan? Kamu menuduh ayahku melakukan korupsi. Aku menyerbu masuk dan berteriak pada Eliza. Ibu kaget dan berkata, Alicia, apa yang kamu bicarakan? Jadi aku bilang pada ibuku kalau Eliza pasti merencanakan ini. Dan ibuku berkata, jangan bersikap absurd. Dia tidak mendapat keuntungan apapun dari itu. Berhenti bicara omong kosong dan minta maaf pada Eliza. Bu, sepertinya aku tahu tentang apa ini. Alicia membenciku. Jadi dia mulai berbohong tentangku. Faktanya, kamu harus berhati-hati bahwa dia bukanlah pembohong yang patologis atau semacamnya. Atau mungkin lebih buruk lagi, dia bisa mengalami gangguan mental. Ibuku kemudian berkata, kamu benar, sayang. Alicia, kamu butuh bantuan. Aku akan membuatkan janji di rumah sakit untukmu. Apa? Apakah dia serius? Aku mencoba meyakinkan dia bahwa aku baik-baik saja, tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku kemudian menoleh ke Eliza. Kamu tidak akan lolos kali ini. Keesokan harinya ibuku mencoba mengajak aku pergi ke rumah sakit. Namun aku mengunci pintu kamarku dan menolak untuk pergi. Namun tidak butuh waktu lama untuk menemukan kunci cadangan. Dan kali ini dia kembali bersama beberapa pria di sebelahnya untuk membantu menahanku. Aku mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri tetapi tidak ada harapan. Tepat pada saat itu aku mendengar suara ayahku. Lepaskan dia. Aku mendongak dan melihat ayahku sedang bersama seorang wanita. Ibuku tampak ketakutan dan berkata, beraninya kamu membawa selingkuhanmu ke rumah kita. Tapi ayahku berkata, ini tidak seperti yang terlihat, sayang. Ini Eliza. Eliza yang asli. Wanita di sana itu penipu. Nama aslinya adalah Kim. Astaga, aku tahu ada yang tidak beres dengannya. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa ayahku tiba-tiba muncul. Ya, aku menelponnya sehari sebelumnya dan memintanya untuk menyelidiki Eliza. Karena aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dia ke panti asuhan untuk mendapatkan info lebih lanjut. Dan suster-suster di sana terus mengatakan Eliza adalah wanita yang paling manis. Dan jika dia menunggu, dia bisa bertemu dengannya. Nah, kemudian Eliza yang asli muncul dan saat itulah ayahku mengetahui kebenarannya. Ternyata Kim dulunya teman sekamar Eliza. Eliza sudah pindah, tapi suster-suster di panti asuhan tidak mengetahui hal ini. Jadi mereka tetap memberiku alamat lama. Eliza tahu tentang ibu sejak dia menemukan surat-surat itu. Tapi dia masih marah karena ditinggalkan sehingga belum siap untuk bertemu dengannya. Dia memberitahu Kim segalanya tentang keluargaku dan betapa kayanya kami. Jadi ketika aku pergi ke alamat lama dan bertanya tentang Eliza, Kim memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri identitas Eliza. Ayahku menunjuk ke arah Kim dan berkata, aku beri waktu 10 detik untuk keluar dari rumahku atau aku akan menelpon polisi. Jangan pernah mendekati keluargaku lagi. Kim langsung melarikan diri dan kami tidak pernah melihatnya lagi. Adapun Eliza yang asli, itu adalah reuni yang luar biasa. Awalnya tidak berjalan baik, tapi lambat laun Eliza membuka diri terhadap ibuku. Dan tentu saja tuduhan korupsi ayahku dibatalkan setelah dia dinyatakan tidak bersalah. Dia juga memaafkan ibuku dan pulang ke rumah. Eliza sering mengunjungi kami. Dan aku harus mengatakan bahwa itulah yang kuharapkan dari memiliki seorang kakak perempuan. Aku sangat senang kita semua bersatu kembali sekarang. Oh, Jess, bisakah kita istirahat sebentar? 15 menit saja, oke? Aku mau Oreo. Favorit kita. Aku benci kimia. Dan dia juga tidak menyukaiku. Yang hanya aku tahu, kafe itu punya 2 unsur kimia di dalamnya. Kalsium dan besi. Orang tuaku panik karena aku akan gagal. Aku tidak tahu kenapa. Maksudku, aku tidak mau menjadi ilmuwan atau semacamnya. Bagaimanapun, mereka meminta Jessie untuk mengajariku. Saat ini, nilaiku masih berada di sekitar nilai F. Tetapi tidak mungkin aku bisa menemukan tutor baru. Kalian tahu kenapa? Ya, karena Jess dan aku adalah belahan jiwa. Kami berdua kecanduan belanja online dan suka membaca tentang gosip terbaru yang melanda media sosial. Dan hal itu dengan cepat mengubah kami menjadi sahabat. Dan ini
Pacarku ABCDEFGH Bryce, yang artinya attractive, brilliant, cute, darling, elegant, funny, gorgeous, dan hot. Aku mencintainya. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertemu dengan seorang mahasiswa yang luar biasa. Ya, itu semua berkat Jess. Karena ternyata dia adalah seorang mak comblang yang hebat. Jadi, saat waktu istirahat, Jess sedang mencari forum kampusnya ketika aku melihat Bryce di salah satu postingan. Wow, itu hebat. Kau kenal dia, Jess? Aku menunjuk ke postingan itu. Dia kemudian menjawab, dia sangat sesuai tipemu, kan? Itu Bryce. Ku dengar dia masih jomblo. Lakukanlah, aku akan mendukungmu. Oh, kedengarannya menarik. Aku balas menyeringai. Setelah itu, Jessie masuk ke mode detektif penuh. Hanya dalam 10 menit dia menemukan di blog mana dia tinggal, apa jurusannya, dan bahkan nama anjing peliharaannya. Dan sejak itu, dia mengajariku cara mengirim pesan, membalas, dan menggodanya. Keren, tenang, dan sabar. Itu berhasil karena pada akhir minggu dia mengajakku berkencan dan sekarang dia adalah sahabat impianku. Dia mungkin terlihat seperti anak nakal tapi di balik itu semua, dia manis dan pemalu. Seperti Edward Cullen. Dan coba tebak, kami sudah bersama selama 2 bulan dan kami belum pernah berciuman, tapi... Jadi, bagaimana kabarmu dengan mahasiswa kerenmu itu? Entahlah, akhir-akhir ini aku merasa dia bersikap dingin padaku. Jess, aku tahu dia sudah membaca pesanku, tapi dia masih butuh waktu lama untuk membalasnya, dan dia tidak pernah mengirimiku pesan selamat malam lagi, tidak seperti sebelumnya. Aku sedang mencoba. Maksudku, dia kelihatan suka dengan sepasang Jordan 4S dan ponsel baru yang kubelikan untuknya, tapi... aku tidak yakin apakah dia ingin bersamaku lagi. Tentu saja dia pasti mau, sis. Kamu cantik. Dia mungkin cuma sedang sibuk dengan studinya. Aku khawatir dia selingkuh. Kau tahu ada cewek bernama Sally di kelas Bryce? Aku sering melihat cewek itu mengikutinya kemana-mana, bertingkah ramah dan membuat alasan untuk memintanya melakukan sesuatu untuknya. Jangan konyol, aku yakin mereka hanya berteman. Cewek ini harus berhati-hati, karena aku tidak akan membiarkannya masuk begitu saja dan mencuri laki-lakiku. Aku membanting meja. Melihat betapa lelahnya aku, Jessie memberikan saran. Kami akan bergiliran mengikuti Bryce kemanapun dia pergi, dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Bryce ditelepon berbicara tentang kelompok belajar di rumahnya. Tentu saja Sally yang menyebalkan juga akan ada di sana. Jadi, sebagai orang yang paling bersinar, aku membayar petugas pengantar pizza untuk memasang mikrofon kecil di dalam pizza untuk memata-matai dia. Tapi, satu-satunya yang kudengar hanyalah perut lapar Bryce. Sial, di lain waktu Jessie mengirimiku pesan. Mendesak, aku melihat Bryce di toko perhiasan membeli kalung mahal. Pasti untuk Sally. Maaf. Dengan marah aku berjalan sejauh 20 blok ke rumahnya. Tapi ibunya membukakan pintu dan dengan bangga memamerkan kalung berkilau yang dibelikan Bryce untuknya untuk ulang tahunnya. Ups. Kemudian pada suatu hari untuk mengikutinya, aku memutuskan untuk menyamar. Masalahnya suhunya 28 derajat. Jadi pilihanku untuk memakai pakaian Sherlock Holmes dan janggut palsu bukanlah ide terbaik. Aku baru saja mengikutinya ke toko kelontong ketika dunia mulai gelap. Dan aku langsung terjatuh ke dalam etalase kaleng. Hal terakhir yang kulihat adalah sekelompok orang mencondongkan tubuh ke arahku. Termasuk Bryce yang tampak bingung. Sayang, kamu sudah bangun. Tapi kenapa kostumnya aneh? Aku menghela nafas. Lalu menjawab. Maaf, hanya saja kamu begitu menjauh akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Dia terkekeh. Maddie, tentu saja tidak. Aku cuma sedang sibuk dengan tesis kelulusanku. Kau tahu, aku berada di tahun terakhirku. Aha, jadi semuanya baik-baik saja. Yeay. Jadi keesokan harinya, aku membelikan kami satu set cincin pasangan yang sangat lucu dari Tiffany & Co. untuk menandai ini. Kedamaian dipulihkan, setidaknya untuk waktu yang singkat. Akhir-akhir ini, setiap kali kami berkencan, Bryce tidak lagi memperhatikan kata-kataku, dan kedua matanya hanya menatap layar ponselnya. Dia bahkan tersenyum dan matanya berbinar-binar. Jadi aku mencoba mencondongkan tubuh ke arahnya untuk melihat apa yang lucu. Tapi aku tidak bisa melihat apapun karena kecerahan layarnya diturunkan ke minimum. Apa yang kamu lakukan?
Aku merampas teleponnya. Tapi, apa? Kata sandi salah? Aku yang membelikannya ini dan menetapkan kata sandinya sebagai hari jadi kami. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melihat ponselmu? Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada yang aneh. Terkadang aku hanya menyukai privasiku, itu saja. Sekarang, ayo sayang. Aku akan membelikanmu muffin coklat. Tidak mungkin aku menolaknya. Apalagi kalau dipikir-pikir, itu satu-satunya barang yang pernah dia belikan untukku. Tapi, saat aku menggigit muffinku dan melihatnya terpaku pada ponselnya, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak dapat menyeret Jessie ke dalam misi ini, karena studinya sedang menyita perhatiannya saat ini. Tidak apa-apa, aku bisa bermain solo, dan kali ini aku tidak akan pingsan. Sumpah. Aku melakukan riset dan menemukan software mata-mata yang sempurna. Aku tahu, aku biasanya tidak memaafkan perilaku seperti ini, tapi Bryce menyembunyikan sesuatu, dan aku perlu mencari tahu apa itu. Softwarenya mudah digunakan. Aku hanya perlu menemukan cara untuk menginstalnya di ponsel Bryce. Aplikasinya bisa disembunyikan, sehingga aku bebas membaca pesannya tanpa dia mengetahuinya. Sempurna. Misi 1. Bagaimana cara menginstal perangkat lunak tersebut di ponsel Bryce dalam waktu sangat singkat. Ini bukan tugas yang mudah, karena Bryce sangat terobsesi dengan ponselnya. Dia bahkan tidur dengan ponsel itu. Pada beberapa kesempatan, dia menjauh darinya, tapi itu maksimal beberapa menit. Artinya, aku harus bergerak cepat. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk berlatih untuk mencapai batas waktu 3 menit. Aku mencobanya berulang kali pada 4 ponsel berbeda, dan pada waktu berbeda dalam sehari, untuk memastikannya berfungsi dalam keadaan apapun. Pada akhirnya, aku tidak bisa menekuk jariku. Aduh, misi 1 selesai. Berhasil dilatih bahkan di bawah tekanan waktu. Misi 2, mendeteksi kode sandinya. Aku tidak tahu apa kode sandi bodohnya. Hanya saja itu jelas bukan hari jadi kami. Kami pergi ke kafe dan seperti biasa, dia terjebak di teleponnya. Jadi aku mengangkat milikku, berpura-pura sedang bermain game, namun sebenarnya menyalakan kamera. Dan mulai merekam sehingga aku bisa melacak posisi jari-jarinya nanti ketika mengetik kode sandi. Butuh beberapa jam. Secara harfiah, Bryce akhirnya menaruh ponselnya untuk memesan makanan ringan. Jadi setelah itu dia harus membuka kunci ponselnya lagi. Phew. Akhirnya, setelah video berdurasi 1 jam, aku mendapatkan rekaman yang aku butuhkan. Oke, Detektif Maddie, bersedia siap go. Aku menonton ulang video tersebut dan mulai menganalisisnya segera setelah aku tiba di rumah. Aku menatap layar dengan mata mengikuti gerakan tangan Bryce. Dia bisa saja cepat, tapi sayang, pacarmu sudah selangkah lebih maju. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan angkanya. Mudah sekali. Misi 3. Aksi. Apa cara yang lebih baik selain piknik yang menyenangkan untuk menyelesaikan misiku? Dan seperti yang diharapkan, Bryce hanya duduk di sana, ponsel di tangan sepanjang waktu. Aku bahkan tidak yakin lagi bagaimana aku bisa melaksanakan tugas itu. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, waktunya pasti akan tiba. Setelah beberapa jam, dia merasa bosan setengah mati. Dan bahkan tanpa menatapku, dia menggerutu. Sayang, ayo kita pulang. Aku langsung berteriak. Tidak, tidak sampai. Maksudku, enak sekali di sini. Aku mau bersama lebih lama lagi. Kamu tidur siang saja. Baiklah, bangunkan aku jika kamu sudah siap pulang. Aku menunggu dengan sabar hingga dia tertidur. Dia mengeluarkan suara dengkuran ringan. Lucu. Aku sangat gugup. Aku menggigit bibir bawahku sendiri saat aku dengan lembut mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Lalu aku memunggungi dia dan mengetikkan kode sandi dengan tanganku yang gemetar. Dan aku masuk. Aku sangat senang sampai aku hampir lupa dan berteriak. Aku melakukan semuanya dalam waktu singkat. Tapi dia tiba-tiba berbalik. Apa yang kamu lakukan, Maddie? Bisakah kita pulang sekarang? Dia menguap. OMG, jantungku berhenti. Beberapa menit lagi. Aku sedang mengedit foto lucu yang kita ambil. Baiklah, cepatlah. Phew, hampir saja. Aku mengambil ponselku untuk memeriksa apakah aplikasi itu berfungsi. Aku segera mengaktifkan mode senyap, tapi masih membangunkannya untuk kedua kalinya. Meski aku ingin mengintip pesan-pesannya, aku tahu pesan-pesan itu harus menunggu, jadi kami pulang. Bicara tentang pesan cewek yang berlebihan, ada lusinan. Semuanya disimpan dengan nama seperti monitor dan profesor. Dia bahkan menggunakan kalimat rayuanku pada beberapa di antaranya. Apa kamu terbuat dari tembaga dan telurium?
Karena kamu cute. Ew. Lalu tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Jessie. Apa? Sahabatku diam-diam merayu pacarku. Hatiku hancur. Ini menyebalkan. Tidak masuk akal. Jika Jessie menyukai Bryce sejak awal, kenapa dia mendorongku untuk menggodanya? Astaga, aku membaca pesan mereka dari awal. Lalu aku melihat satu hal yang membuat hatiku hancur lagi. Keluarga Maddie kaya. Sayang, ayo kita berpura-pura menjadi sahabatnya. Dan dia akan membelikan apapun yang kamu mau. Hanya saja, jangan melangkah lebih jauh. Jadi itu menjelaskan rasa malunya. Kenapa dia jarang menatapku, dan kenapa setelah 2 bulan berpacaran dia belum mencoba menciumku. Kemudian pesan terbaru dari Bryce kepada Jessie menarik perhatianku. Dia sangat membosankan. Aku punya uang untuk kita berdua sekarang, jadi aku akan mencapakannya minggu depan. X. Beraninya mereka. Hanya saja, tanpa sepengetahuan Jessie, Bryce sedang menggoda lusinan cewek. Sebenarnya, dia punya janji dengan cewek bernama Tiffany di bioskop besok malam. Sudah waktunya membalas dendam. Jadi dengan berpura-pura menjadi Bryce, aku mengirim pesan ke semua cewek, termasuk Jessie, untuk datang ke bioskop pada jam 8 malam besok. Aku meminjam topi baseball ayahku, memakai kacamata hitam besar, dan tiba di sana lebih awal agar aku tidak ketinggalan pertunjukannya. Aku bahkan membeli popcorn dan cola, karena aku mau minuman segar untuk menonton blockbuster ini. Hah! Kemudian pada jam 8 malam, Bryce berjalan mendekat dan boom! Cewek-cewek itu datang satu persatu, mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan mulai berdebat dengannya dan satu sama lain. Tiffany melemparkan popcornnya ke atas kepalanya. Lucu! Dan cewek lain memanggilnya brengsek dan memukulnya dengan tas tangannya, sementara yang lain berteriak dan menjambak rambutnya. Dan aku mengintai di latar belakang dan diam-diam merekam semuanya. Oh sayang, kamu pasti kapok. Wow, Jessie, tokoh utama kita sudah muncul. Dia melihat sekilas sirkus yang terjadi di depannya dan seketika terlihat seperti singa yang siap menerkam. Dia menyerbu ke arah Bryce, mencubit telinganya dan menyeretnya sementara dengan suara bernada tinggi dia berkata, Aduh, Jess, kamulah yang mengajariku semua ini. Aku akan menelponmu nanti, sayang. Ketika keduanya hampir melewatiku, aku melepaskan topi dan kacamataku lalu melompat ke arah mereka. Voila! Bisakah seseorang datang dan membantu mengangkat rahangnya dari lantai? Hah! Tidak bisa percaya kalau Maddie menjadi dalangnya ya. Aku tidak menunggu penjelasan mereka. Malah, aku menghindar. Tapi aku mengiriminya souvenir kecil. Jessie itu sahabatku. Jadi aku harus berbagi hal menarik dengannya. Kan? Selamat malam sahabatku dan pacarku ABCDEFGH. Kamu juga. Tapi izinkan aku menambahkan IJK. I'm just kidding. Ya, bagiku, aku memutuskan untuk mengistirahatkan hatiku sejenak. Karena hal ini mengajarkanku pelajaran yang tak ternilai harganya. Jangan jatuh cinta dengan cowok tampan. Oh, dan waspadalah terhadap apa yang disebut sahabat licik. Senin pagi itu seperti biasanya. Aku sedang berdiri di dekat lokerku saat cewek ini, si Leila, menghampiri. Menyandar ke loker di sebelahku dan berbicara padaku dengan suara sengau. Hai ganteng, apa kau ada rencana sepulang sekolah? Aku menoleh ke sekeliling dengan bingung. Hah? Apa dia bicara padaku? Biasanya cewek seperti Leila tak bicara dengan cowok sepertiku. Maksudku, ayolah, lihat dia. Dia itu cewek terseksi di sekolah. Sementara aku, Felix, hanya cowok kutu buku berwajah biasa saja. Dengan canggung aku menjawab, hai, aku cuma mengerjakan PR sepulang sekolah. Dah, kemudian ku tinggalkan dia di sana tercengang. Tapi itu tidak berhenti di sana. Sepulang sekolah, dia kembali menghampiriku dan bertanya, kau mau jalan denganku? Diikuti dengan kedipan di mata. Tidak, terima kasih. Aku harus menyelesaikan makalahku tentang revolusi Perancis. Lalu aku jalan pergi. Ya ampun, apa dia sungguh mau jalan denganku? Tak mungkin, dia pasti sedang kalah taruhan atau semacamnya. Bahkan keesokan harinya, sekali lagi, dia langsung mengarah kepadaku dengan raut wajahnya yang tegas dan menakutkan saat aku sedang ngobrol dengan teman-temanku. Dan dengan nada serius dia berkata, dengar Felix, apa kau mau jadi pacarku? Apa? Semua teman-temanku mulai bersorak. Aku sangat malu sampai aku mengusir mereka pergi untuk mendapatkan privasi dengan Leila. Aku tersanjung, tapi tidak. Dia merengut padaku. Maaf, kau sadar kalau aku ini Leila Hall, cewek tercantik dan paling populer di seluruh sekolah. Belum lagi anggota pemandu sorak. Para pemandu sorak itu penuh drama. Dengan tenang aku menjawab, maaf, cuma kau ini bukan tipeku. Dia kembali berteriak. Apa? Aku ini tipe semua orang.
Aku hanya mengangkat bahu dan pergi. Ya Tuhan, itu canggung sekali. Tapi paling tidak dia sudah paham sekarang. Iya kan? Nah, salah. Karena masalah baru saja dimulai. Awalnya, banjir sampah email dan buletin. Kemudian panggilan telepon aneh dari spa dan salon kuku. Menanyakan jika aku membuat janji untuk hari itu. Saat jelas-jelas aku tak melakukannya. Melebihi itu semua ada akun Facebook palsu yang mulai menyebarkan fotoku yang tak menyenangkan. Mengupil saat di kelas bahasa Perancis, menjulurkan lidah dengan aneh karena berkonsentrasi saat memeriksa makalahku. Bahkan ada klip gerakan lambat aku mengunyah seperti unta saat aku menikmati burgerku. Ya ampun, aku makan jelek sekali. Sementara sedang kutelusuri foto-foto ini, Leila melompat keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Jadi pacarku, maka semua prank itu akan berhenti. Benar, tentu saja itu ulahnya. Dia tak punya kegiatan lain yang lebih baik. Aku menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, terima kasih. Ini masih lebih baik daripada bersama cewek menyebalkan sepertimu." Kemudian beberapa hari kemudian saat aku jalan ke sekolah, kulihat semua orang memberiku tatapan tak suka. Apa kemejaku terbalik atau apa? Tidak, jadi apa masalahnya? Aku bertanya kepada temanku dan ya ampun, Leila beritahu semua orang kalau aku menciumnya lalu mengghostingnya. Dia ini Harlequin di dunia nyata, seksi tapi benar-benar gila. Hanya orang sinting seperti Joker yang bisa mencintainya. Aku sudah muak dengan kelakuannya. Aku tak bisa biarkan dia membuatku terlihat seperti orang jahat untuk sesuatu yang tidak aku lakukan. Jadi saat makan siang, ku datangi mejanya dan berteriak di hadapannya. "Apa kau gila? Kenapa kau tak paham kalau aku tak menyukaimu?" Kemudian aku berteriak supaya semua orang bisa mendengarku. "Hei dengar, rumor soal aku mencium dan mengghosting Leila itu bohong. Dia mengarangnya karena aku menolak kencan dengannya. Jadi tolong simpan pandangan kotor kalian untuk orang lain. Terima kasih." Leila mendorongku dan lari keluar dari sana. Mungkin aku sedikit kasar, tapi itu ulahmu sendiri, Tuan Putri. Kemudian saat kelas bahasa Perancis dia absen tapi tak seorang pun tahu kemana perginya. Apa mungkin itu karena aku? Enggak, kemungkinan tidak. Tapi saat aku berjalan pulang, kulihat dia duduk sendiri di sebuah ayunan di taman bermain. Pergi saja Felix, cewek ini hanya membawa masalah. Aku berpikir dalam hati tapi ya ampun, dia kelihatannya sangat sedih. Jadi berikutnya yang ku tahu aku jalan mendekat dan duduk di ayunan sebelahnya. Aku tanya, "Kenapa kau tak ada di kelas bahasa Perancis?" "Tinggalkan saja aku, berhenti pura-pura kau peduli." Dengar. Aku menghela napas dalam-dalam lalu melanjutkan. "Aku minta maaf karena teriak padamu di depan seluruh sekolah. Itu tak keren. Tapi apa yang kau lakukan padaku juga tak keren. Bisakah kita menganggapnya impas?" Leila terdiam sebentar, tapi kemudian dia mengangguk dan tersenyum padaku. Nah, itu tak terlalu buruk ya kan? Jadi, sejak itu seterusnya semuanya baik-baik saja di antara kami. Dia bahkan tersenyum padaku di lorong. Kapanpun kulihat Leila, rasa hangat datang padaku dan aku tak bisa berhenti tersenyum. Pernah, aku bahkan habiskan seluruh istirahat makan siangku jalan-jalan mengelilingi sekolah supaya aku bisa melihat sekilas wajahnya. Ya ampun, kurasa aku sudah jatuh hati pada Leila. Tapi, kenapa sekarang? Aku berusaha mengabaikan perasaanku, berharap akhirnya rasa itu akan pergi. Tapi kemudian hari Valentine tiba, dan Leila, sebagai cewek populer, menerima banyak sekali mawar sampai bisa buka toko bunga. Menyebalkan sekali. Aku harus berbuat sesuatu. Jadi, sepulang sekolah aku ke rumahnya dengan beberapa coklat dan sebuah boneka beruang. Segera saat dia membuka pintunya, aku berseru. "Aku tahu aku ini seorang yang sangat bodoh. Menolakmu adalah kesalahan besar. Apa kau mau jadi Valentine-ku?" Aku berdiri di sana berwajah merah dan bersiap menerima penolakan. Tapi dia hanya merampas hadiah itu dari tanganku lalu berkata, "Iya, baiklah kalau begitu." "Iya Tuhan, aku tak percaya ini. Aku, cowok kutu buku biasa bagi kalian, memacari cewek paling populer di sekolah. Cinta itu tak bisa diduga sama sekali." Aku terkesan betapa terbukanya dia perihal kutu bukuku. Dia bahkan nonton The Mandalorian denganku, dan jadi gemas kapanpun dia melihat Baby Yoda. Tapi satu hal yang tak berjalan lancar di antara kami. Ya, kalian bisa tebak, yaitu belajar. Leila sepertinya tak peduli dengan nilainya, dan aku tak ingin dia gagal. Jadi kutawarkan diri jadi tutornya. Tapi dia terus saja menguap dan menatap keluar jendela kapanpun kami mulai belajar. "Felix, aku punya ide. Kenapa tak kau kerjakan saja PR untukku? Sementara itu, aku bisa berlatih memadu sorak karena kami akan ada kontes penting dan itu berarti sekali untukku. Seperti halnya kuis matematika bagimu." "Apa? Dia serius?" Ya Tuhan, aku benci berbuat curang seperti ini. Tapi dia memberiku tatapan memelas dan aku yang payah ini menyetujuinya. "Terima kasih Felix, kau yang terbaik." Dia menciumku di pipi, lalu langsung memberiku setumpuk PR. Aku bertanya padanya kenapa ada banyak sekali, dan dia menjelaskan kalau itu karena dia tak paham. Jadi dia membiarkannya menumpuk. Tapi tunggu dulu, kenapa ada bahasa Spanyol? Dia ada di kelas bahasa Perancis denganku, bukan Spanyol. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang orang tuanya memaksanya belajar itu di luar sekolah. Oh, kasihan sekali labu kecilku ini. Suatu hari seperti biasa, aku mampir ke rumahnya untuk mengambil PR-nya, tapi dia tidak ada di rumah. Itu aneh, hari ini tak ada latihan memadu sorak. Jadi, di mana dia? Aku melihat tumpukan yang dia minta ibunya untuk serahkan kepadaku, dan
kulihat beberapa lembar latihan bahasa Spanyol. Jadi aku berkata ke ibunya, "Oh, dia pasti sedang pelajaran bahasa Spanyol ya." Ibunya terlihat sedikit bingung lalu tertawa. "Kau tahu Leila, dia terlalu keras kepala untuk tambah kelas." "Hah? Jadi makalah ini bukan miliknya? Kalau begitu, itu punya siapa? Dan kenapa?" Tiba-tiba aku merasakan perasaan tak nyaman menggelitik di bawah kulitku. Aku memutuskan untuk menemuinya nanti di sekolah. Keesokan harinya aku sedang berjalan melalui lorong mencari Leila saat tiba-tiba aku dengar beberapa cowok bersorak. Sesuatu soal mendapat nilai A untuk bahasa Spanyol. Tunggu dulu, apa dia bilang bahasa Spanyol? Aku menoleh untuk memeriksa siapa itu, dan yang mengejutkanku itu adalah Hector, kapten tim sepak bola. Hector terkenal karena tampan dan sebagainya, tapi juga karena payah dalam pelajaran sekolah. Seseorang pasti sudah mengerjakan PR untuknya, dan kalian bisa tebak, seorang itu aku. Ini semua masuk akal sekarang. Leila dan Hector pasti sepasang kekasih. Mereka mungkin menarik, tapi mereka berdua payah dalam belajar. Jadi dia memperalatku untuk melakukan PR mereka berdua. Ini semua lebih masuk akal lagi sekarang. Hubungan ini tak ada yang nyata. Ini hanya sandiwara. Dan tak mungkin kubiarkan mereka lolos dari ini. Aku punya rencana sempurna untuk mengungkap mereka. Selama makan siang, aku duduk di meja paling dekat dengan Hector. Lalu aku mulai bermesraan dengan Leila. Aku menyuapinya kentang keju. Kemudian aku membelai rambutnya dan dengan suara keras berkata padanya betapa lembut rambutnya itu. Aku cepat melirik ke Hector, menunggu reaksinya. Tapi tak ada. Dia sepertinya lebih tertarik dengan burgernya daripada dia. Leila mengangkat alisnya padaku. Apa kau baik-baik saja? Kau bertingkah sangat aneh." Aku tertawa keras, kurangkulkan lenganku padanya lalu berkata, Sebenarnya lebih ke berteriak." "Oh, karena kau ini imut sekali." Tapi kenapa masih tak ada reaksi dari Hector? Dia dan temannya bahkan bersorak. Dan di perjalanan dia keluar kantin, dia bahkan mengacungi jempol padaku. Leila juga tak terlihat terpengaruh sama sekali. Ya ampun, seseorang tolong telepon The Academy, karena mereka berdua layak mendapat Oscar. Rencanaku gagal total. Ini sangat bikin stres. Aku terdiam dan Leila tahu dan memberiku pandangan bertanya-tanya. "Ada yang tak beres, kau bersikap sangat aneh." "Oke, jika dia ingin tahu maka baiklah." Jadi aku berseru, "Aku tahu kalau makalah bahasa Spanyol itu untuk Hector. Kalian bersama dan kau hanya memperalatku untuk melakukan semua PR kalian. Aku tak bodoh, kau tahu? Terima kasih sudah mengenalmu, tapi tolong jangan pernah lagi bicara padaku." Kemudian aku pergi tanpa membiarkannya mengucap sepatah kata pun. Ya, itulah akhir dari ceritaku. Cukup menyedihkan, iya kan? Aku bohong kalau aku katakan aku tak merasa kecewa soal itu. Aku sungguh menyayanginya. Biarlah, aku akan berkuliah beberapa bulan lagi dan aku akan bertemu cewek imut yang tak akan mengelabuiku untuk melakukan PR cowok lain. Oh, maaf teman-teman, ada yang menelponku. Ya Tuhan, itu Leila. Apa yang dia mau? Kita sudah putus, berhenti menelpon. Apa? Baiklah, janji kau akan biarkan aku sendiri setelah ini. Oke, tunggu, aku akan turun ke bawah. Ya Tuhan, Leila ada di depan pintu rumahku, dan dia bersikeras tak mau pergi kecuali aku bicara dengannya. Jangan kemana-mana semuanya. Aku akan ceritakan pada kalian segera setelah aku kembali. Ya Tuhan teman-teman, kalian tak akan percaya apa yang Leila baru ceritakan padaku. Masalahnya adalah, tim pemandu soraknya harus banyak berlatih untuk kontes yang akan datang. Yang artinya mereka tak bisa belajar sesering biasanya. Karena itu, dia harus mencari seseorang yang mau mengerjakan PR mereka, agar nilai mereka tak merosot. Dan itulah saat Leila muncul dengan ide untuk memenangkanku sebagai cowoknya. Semua godaan, lelucon itu, semua adalah bagian dari rencananya. Itu kebenarannya. Tapi Leila tak tahu mengenai lembar soal bahasa Spanyol, karena rekan timnya Harper yang memberi itu padanya. Ternyata Hector adalah pacar Harper. Tak menyangka itu ya kan? Tapi aku masih sangat marah pada Leila, karena dia tetap memanfaatkanku. Kemudian Leila mengambil beberapa makalah dan menunjukkannya padaku. Hah? Itu adalah PR dengan nilai B semua. Kemudian dia memberitahuku, "Oke, kuakui awalnya aku tak menyukaimu. Aku hanya mendekatimu untuk memanfaatkanmu. Tapi kemudian aku benar-benar jatuh hati padamu seiring aku mengenalmu dengan lebih baik, oke? Jadi, aku berhenti memberimu PR-ku dan aku kerjakan sendiri." Jadi, perasaannya terhadapku juga nyata? Aku tak percaya itu. Akhirnya aku memaafkannya dan sekarang kami lebih bahagia dari sebelumnya. Aku harus bilang, saat Leila dulu bicara padaku, kukira dia itu cewek gila seperti Harley Quinn, yang aku tak akan pernah suka. Tapi aku salah, ternyata akulah yang tergila-gila padanya. Jadi, ternyata aku lebih mirip dengan The Joker daripada yang kukira sebelumnya. Aku baru saja menyelesaikan sip kerjaku dan sedang berjalan keluar dari kedai kopi untuk pulang. Ketika tiba-tiba aku mendengar suara berkata, "Hai, apa kamu Catherine Mill?" Apalagi? Aku sudah capek. Dengan enggan aku berbalik ke arah pemandangan yang hampir membuatku terlonjak. Berdiri di depanku adalah seorang gadis dengan wajah persis seperti milikku. Siapa? Siapa kamu? Aku tergagap. Aku merasa seperti sedang melihat sesuatu. Dia tersenyum padaku dan berkata, "Aku Tracy. Apakah dompet ini milikmu?"
Oh, wow, kamu menemukannya. Aku menjatuhkannya di pertandingan bisbol Seattle Mariners. Aku tidak pernah berpikir aku akan melihatnya lagi. Benar, kita bertemu di sana. Lalu Tracy mengeluarkan topi dan memakainya. Tunggu dulu. Topi itu kelihatan familiar. Begitu pula senyumannya. Apa kamu orang yang tidak sengaja kutabrak di stadion? Saat itu pasti aku menjatuhkan dompetku. Aku terlalu terburu-buru untuk mencapai tempat dudukku hingga aku menabrak Tracy. Saat itu dia memakai topi itu, dan yang kulihat hanyalah senyumannya. Tapi sekarang melihatnya berdiri di sini, rasanya seperti melihat ke cermin. Aku terus menatapnya saat dia berkata, "Ya, itu aku. Sebenarnya aku datang mencarimu bukan cuma untuk mengembalikan dompetmu, tapi karena aku butuh bantuan. Bisakah kita ngobrol sebentar?" Tentu. Ayo kembali ke dalam kafe. Bantuan apa yang mungkin dia inginkan? Ya, aku ingin mencari tahu. Catherine, aku akan mengatakannya secara langsung. Kita sangat mirip, ya kan? Aku ragu-ragu untuk berbicara, tapi aku tahu persis apa yang dia bicarakan. Dia kemudian melanjutkan. Maksudku, lihat kita. Kamu pada dasarnya adalah kembaranku. Karena itu, aku ingin meminta sesuatu. Kathy, aku berharap kamu menyamar sebagai aku. Aku akan membayarmu tentu saja. Aku akan membayarmu banyak. Sebelum aku sempat menjawab, Tracy memberikanku sebuah amplop dan menunjukkan foto beberapa orang yang berpenampilan sangat mewah. "Ini keluargaku," katanya. Tunggu, apa? Ternyata mereka adalah bangsawan atau sejenisnya. Kakeknya pernah menjadi Earl di Inggris dan kemudian mereka pindah ke sini ke Washington. Mereka adalah apa yang kalian sebut sebagai keluarga bangsawan. Jadi, ya, sangat kaya. Pasti menyenangkan pikirku. Namun, hal itu membuat Tracy tercekik dan semua tugas yang timbul karena berasal dari keluarga bangsawan membuatnya gila. Ditambah lagi satu masalah kecil lainnya. Dia jatuh cinta dengan seorang pria yang pasti tidak akan disetujui oleh keluarganya karena dia berasal dari keluarga normal. Orang tuanya telah menjodohkannya dengan putra salah satu CEO terkaya di negara itu. Dan itulah yang membawa kita ke sini sekarang. Dia ingin memperkerjakanku untuk berpura-pura menjadi dirinya sehingga dia bisa bersama kekasihnya tanpa masalah. Aku tercengang. Bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Aku bergumam dan mengembalikan amplop itu ke tangannya, mengatakan bahwa itu terlalu banyak uang. Tapi Tracy hanya tertawa. "Oh, ini baru pembayaran awal. Kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Tolong, aku mohon padamu. Coba pikirkan hal ini." Lalu dia menatapku dengan kesedihan dalam di matanya. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Tapi aku butuh waktu, dan akan lebih baik jika aku meminta pendapat ibuku mengenai hal ini terlebih dahulu. Sejak aku masih kecil, aku selalu membicarakan banyak hal dengannya. Dialah satu-satunya keluarga yang aku punya, dan satu-satunya keluarga yang bisa aku percayai dan andalkan. Ibu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Saat aku sampai di rumah, aku menemukan ibuku menunggu di meja. Kami makan malam bersama dalam diam karena aku hampir tidak bisa fokus. Dia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. "Sayang, apa yang terjadi di tempat kerja?" Aku ragu-ragu, lalu menyerahkan foto keluarga Tracy padanya. Ibuku, seperti yang bisa kalian tebak, terkejut melihat betapa miripnya Tracy denganku. Jadi aku memberitahunya apa yang terjadi sebelumnya. Aku menjelaskan bahwa dia menawariku banyak uang untuk meniru dirinya. Tapi itu terasa berisiko. Aku berasumsi ibuku akan sangat menentang hal itu. Tapi yang dia katakan membuatku terkejut. Malang sekali gadis itu. Memang benar orang selalu mengatakan bahwa menjadi terlalu kaya tidak semenyenangkan kelihatannya. Tapi hey, sedikit uang ekstra di dompetmu tidak ada salahnya. Maksudku, kamu bisa pakai untuk membiayai latihan vokalmu. Dan pada saat yang sama, kamu akan membantu Tracy agar dia bisa bersama cinta sejatinya. Ya, menjadi penyanyi adalah impianku sejak lama. Tapi karena kesulitan uang, aku harus mengesampingkan cita-cita itu. Ibu benar. Inilah kesempatanku. Aku harus mengambilnya. Jadi aku menelpon Tracy untuk menandatangani kesepakatan. Dia sangat gembira tentang hal itu. Dan kami berencana bertemu keesokan harinya untuk mulai bersiap. Aku pikir aku hanya perlu mempelajari semua hal favoritnya dan mungkin meminjam beberapa pakaiannya agar aku tidak ketahuan. Tapi tidak, ada lebih dari itu. Sebagai permulaan, aku harus mengambil kelas tata krama. Apa kalian bisa percaya? Hari pertama, aku mendapat pelajaran cara berjalan yang benar. Mereka menaruh buku di kepalaku untuk memperbaiki postur tubuhku. Dan kemudian datanglah pelajaran elokusi untuk mengajariku bagaimana berbicara lebih jelas. Serius, apa ini semacam buku harian putri atau apa? Tapi bagian terbaiknya adalah lemari pakaiannya. Wow,
Pakaiannya sangat menarik. Nah, itulah yang memberiku dorongan untuk terjun ke kehidupan kerajaan sekarang. Semuanya berjalan baik sampai kami duduk untuk membahas semua hal yang kami suka dan tidak suka. Ketidaksukaannya mencapai sekitar 1 mil panjangnya. Ya ampun, Tracy adalah gadis yang cerewet. Maksudku, siapa yang tidak suka pizza? Aku pada dasarnya hidup dari barang-barang itu. Ditambah lagi, dia adalah seorang vegan, bebas gluten, dan memiliki alergi kacang. Apa yang dia makan selama ini? Namun, terlepas dari itu, kami berhasil melewati minggu ini. Setiap pagi aku mengikuti kelas tata krama, yang sekarang mudah sekali. Aku benar-benar bisa melakukannya sebagai gadis kelas atas. Dan kemudian di sore hari aku ngobrol dengan Tracy dan mempelajari semua yang aku bisa tentang dia. Pada akhir minggu, kami telah menyiapkan segalanya dan siap untuk pertukaran. Jadi Tracy dan aku pergi keluar untuk merayakannya. Catherine, lihat wajah kita, katanya sambil menyipitkan mata. Aku melihat lebih dekat layar ponsel dan harus mengakui, meski cukup identik, masih ada beberapa perbedaan di antara kami berdua. Tentu saja, tulang pipinya lebih menonjol dan hidungnya sedikit mancung. Tapi dengan sedikit riasan, aku bisa memperbaikinya, ya kan? Tapi Tracy tidak yakin. Dengar, menurutku kamu perlu menjalani operasi plastik. Tunggu, aku belum siap untuk semua itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku rasa itu tidak masalah karena itu hanya akan membuatku lebih cantik. Dan itu akan sangat membantu karir menyanyiku. Jadi, aku menjalani operasi. Tidak hanya hidung dan tulang pipi yang diperbaiki, tetapi mereka juga menambahkan tanda lahir di bahuku agar sama dengan yang dimiliki Tracy. Aku tampak seperti mumi Mesir dengan semua perban. Keluar dari ruang operasi. Tapi ketika tiba saatnya untuk melepasnya, aku kagum. Sedikit sentuhan saja sudah bisa membuatku terlihat luar biasa. Aku berputar-putar di depan cermin dengan memakai salah satu gaun mewah Tracy dan hanya tersenyum. Kami benar-benar akan melakukan ini. Tracy bahkan lebih bersemangat daripada aku. Dia menoleh ke arahku dan berkata, "Siap untuk pesta keluarga?" Oh wow, jadi misi pertamaku sudah tiba? Aku dengan gugup melihat ke arah Tracy dan dia hanya terkikik dan berkata, "Oh, jangan gugup, ini hanya pesta ulang tahun bayi sepupuku yang pertama. Bukan masalah besar, meski seluruh keluarga Thomas akan hadir di sana. Itulah keluarga yang akan kunikahi." Oke, sekarang aku semakin khawatir. Tracy menyuruhku untuk melakukan apa yang telah kupelajari di kelas. Adapun Thomas, dia memerintahkanku untuk mengabaikannya karena itulah yang biasanya dia lakukan. Dia sudah terbiasa dengan sikap dingin. Nah, saat aku tiba di pesta itu, aku merasa sangat kewalahan. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Rumah sepupunya pada dasarnya adalah sebuah istana dengan kepala pelayan dan tangga besar saat kalian masuk. Seperti di film, aku hampir harus mencubit diri sendiri bahwa aku ada di sana. Saat aku masuk, salah satu kepala pelayan memintaku untuk mengikutinya ke ruang perjamuan. Ruang perjamuan? Gila sekali. Ada lampu gantung kristal yang tergantung di setiap bagian langit-langit. Dan ruangan itu tampak seperti terbuat dari emas. Aku melihat ayah Tracy berdiri di tengah ruangan bersama pasangan muda dan seorang bayi. Itu pasti sepupu Tracy, dan bayinya jelas menjadi alasan diadakan pesta gila ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dan berjalan ke arah mereka seperti yang diajarkan guru tata kramaku. Aku menyapa mereka dengan santai, dan sepertinya tidak ada yang merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan ayah Tracy pun tidak. Namun, aku masih takut seseorang akan menyadarinya. Jadi, aku mengambil segelas minuman dan berdiri di sudut agar aman. Saat aku sedang mengutak-ngatik gelas dan berusaha untuk tidak melakukan kontak mata dengan siapapun, seorang pria mendatangiku dan mendentingkan gelasku. Oh boy, pria paling keren dan paling tampan yang pernah ada berdiri di sana sambil tersenyum ke arahku. Aku balas tersenyum padanya dengan sopan, berusaha untuk tidak tersipu malu dan kemudian aku sadar. Bukankah dia Thomas dan Tracy, pasangan yang bahagia? Tiba-tiba aku mendengar ayah Tracy dari jarak beberapa meter, berbicara ke arah kami. "Kalian berdua kelihatan serasi bersama. Bersikaplah baik padanya sekarang, Tracy, ya kan?" Yap, itu Thomas, tunangan yang sama sekali tidak disukai Tracy. Oke, jadi aku harus bersikap dingin terhadapnya. Kalau tidak, aku akan merusak segalanya untuk Tracy. Tapi sialnya, dia sangat tampan. Aku segera berjalan menuju meja pencuci mulut dan mulai mengisi mukaku dengan kue almond. Apa saja untuk mengalihkan perhatianku dari Thomas. Saat aku mengambil yang ketiga, aku mendengar Thomas berteriak. Dan saat berikutnya dia berlari ke arahku sambil berteriak, "Tracy, taruh! Ada kacang di dalamnya!" Aku menjatuhkan kue itu karena kaget.
Benar, aku seharusnya alergi terhadap camilan lezat ini. Aku benar-benar lupa itu. Astaga, aku berbalik dan melihat semua mata tertuju padaku. Ini adalah sebuah bencana. Aku seperti rusa di bawah lampu depan. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku pura-pura pingsan. Thomas segera membawaku ke suatu tempat sementara yang lain memanggil dokter keluarga. Aku hanya mengintip ketika aku merasa seperti dibaringkan di tempat tidur. Dan wow, bahkan kamar tamu mereka pun cantik. Namun dokter segera melakukan pemeriksaan dan mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Ya, tentu saja. Kemudian Thomas bergegas mendekat, memegang tanganku dan terus berkata, "Syukurlah kamu baik-baik saja, sayang." Sungguh, kenapa Tracy tidak menyukainya? Dia sangat manis. Dia menatapku dengan penuh kasih sayang. Tunggu, ke Tracy sebenarnya. Oh tidak, ini jadi aneh. Sepertinya aku memulai misi ini dengan langkah yang salah. Tapi kejadian pertama itu benar-benar membantuku menjadi lebih berhati-hati sehingga aku menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam memerankan Tracy. Aku seperti agen rahasia yang akan dipanggil saat bertugas kapan saja. Kadang-kadang aku sebagai seorang putri, di lain waktu aku akan menunggu meja. Hidupku semakin sibuk, namun dalam beberapa hal jauh lebih menyenangkan. Lalu suatu hari, Tracy tiba-tiba muncul di depan rumahku, terlihat sangat berbunga-bunga. Aneh sekali, biasanya dia hanya menghubungiku lewat telepon. Lalu dia berkata, "Kathy, aku punya misi besar untukmu." Saat dia duduk, dia meletakkan sebuah amplop yang menggelembung di atas meja dan berkata, "Kathy, sayang, aku butuh bantuan besar kali ini. Jadi, begini. Aku dan Arnold akan pergi ke Asia selama sebulan. Dan, aku ingin tahu apakah kamu bisa pindah ke rumahku dan melindungiku?" Aku kaget. "Sebulan? Itu waktu yang cukup lama. Maksudku, aku pasti akan ketahuan." "Oh, aku tidak yakin, Tracy. Aku mencoba menghindari kontak matanya, tetapi dia terus memohon dan tampak seperti dia akan menangis. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Teman-teman, tolong beri aku saran." Dan pantau terus. Aku akan segera kembali dengan bagian 2 untuk kisah selanjutnya. Duh, kenapa aku punya perasaan tidak enak tentang semua ini? Lisa, Lisa, tunggu. Kupelankan jalanku, lalu berbalik dan tersenyum ke Emily. Dia tergesa-gesa mengejarku. "Oke, ceritakan. Berita panas apa yang kau dapat kali ini?" "Lisa, kau takkan percaya ini. Eden menyukaimu." Aku menaikkan alisku. "Hah? Kau bercanda kan?" "Tidak." Dengan marah dia gelengkan kepalanya. "Itu benar. Kemarin sore, sepulang sekolah aku lewat lapangan basket. Dan aku tak sengaja dengar cowok-cowok ngomongin itu." Eh, kurasa kau mungkin salah dengar, teman." Saat kulanjutkan perjalanan ke sekolah, aku tak bisa berhenti memikirkan kata-kata Emily. Seolah-olah Eden Woodson, cowok paling populer di seluruh sekolah, menyukaiku. Tak mungkin. Apa kami bahkan pernah saling bicara? Oh iya, pernah sekali di perpustakaan dia mau minjam penaku. Ah, belum lagi mantan ceweknya, Sarah, merupakan kapten tim pemandu sorak. Jadi, ya, kalian sudah pasti tahu betapa cantik dan populernya dia. Mereka putus hanya karena dia pindah. Sementara, lihat aku. Bakat? Wah, kemampuan koordinasiku nol. Berkat jarak pandangku yang pendek. Cantik? Enggak. Dan kacamata super tebalku ini tak membantu dalam hal ini. Satu-satunya yang aku kuasai adalah belajar. Dan itulah kenapa aku ditugaskan jadi ketua kelas. Sekarang pikirkan cepat, seorang pemandu sorak lawan ketua kelas? Nah kan, sudah jelas. Di sepanjang hari itu, Emily tak hentinya bersikeras kalau yang dia dengar itu benar. Aku tahu maksud dia baik, tapi dia tak sadar betapa memalukannya ini bagiku. Bahkan jika dia memang mendengar Eden mengatakan itu, kemungkinan dia cuma bercanda. "Emily, tolong hentikan. Aku cuma mau mengantar berkas ini ke kelas Bu Pierce, lalu pulang." "Tapi Lisa..." Sebisanya kupasang tampang aku serius padanya. Jadi dia menghela napas kalah, mengangguk, lalu berjalan menjauh dariku. Akhirnya, damai juga. Kuletakkan berkas tes itu. Kemudian saat aku jalan kembali menelusuri lorong, kulihat Eden bersandar di lokernya sambil bicara ke seorang anak laki-laki dari tim basket. Entah mengapa, rasa penasaran menghampiriku.
Jadi alih-alih berjalan melewati mereka, kudapati diriku merunduk di balik sudut dan menguping percakapan mereka. Jadi, kau tunggu apa lagi? Bicaralah dengannya. Aku mau sekali tapi aku tak tahu caranya. Hahaha, kok bisa anak paling populer di sekolah terpesona oleh seorang cewek? Siapa yang mereka bicarakan? Mungkinkah itu aku? Tak mungkin. Lisa, tolong bangunlah dan berhenti berhalusinasi. Faktanya, cowok seperti Eden tak mungkin melirik cewek sepertimu. Keesokan paginya di sekolah, aku berjalan masuk ke kelas dan melihat para cowok termasuk Eden sedang ngobrolin skor permainan NBA kemarin malam atau apa. Hanya saja Eden tak berhenti menatapku. Apa ada sesuatu di wajahku? Mataku berpapasan dengannya dan kemudian dia langsung berpaling dan melanjutkan percakapan dengan teman-temannya seolah tak terjadi apa-apa. Hah? Apa maksudnya itu? Kemudian selama kelas kimia berlangsung, aku terus merasa ada yang aneh di belakangku. Jadi secara naluriah, aku berbalik memeriksa dan betapa terkejutnya kulihat Eden sedang menatapku. Tak sama seperti sebelumnya, segera saat pandangan kami bertemu, dia menatap ke bawah ke bukunya. Oke, itu sungguh aneh. Saat aku memikirkan perilakunya yang aneh, Emily tiba-tiba menyenggol lenganku. Lihat kan, sudah kubilang dia suka padamu. Sebaiknya kau juga bilang kau suka dia, sebelum semuanya terlambat. Enggak deh, makasih. Tapi apa maksudmu terlambat? Kudengar kalau Sarah, kau tahu kan mantannya akan kembali. Orang tuanya cerai atau semacamnya. Oke, terus kenapa? Ayolah Lisa, dia menyukaimu. Tapi aku tak suka padanya. Segera setelah aku selesai bicara, kulihat Pak Guru menatap lurus ke arahku. Oh tidak, ketahuan. Beliau menyuruhku berdiri di depan semua orang dan menjawab pertanyaan. Tapi tentu saja aku tak mendengarkan. Jadi aku hanya berdiri di sana dengan mulut melongo seperti ikan mas. Lalu dengan panik melihat sekeliling berusaha mencari bantuan jawaban. Dan saat aku melihat ke arah Eden, oh hebat, dia menyeringai padaku. Ini sangat memalukan. Malam itu aku berbaring di atas ranjang dan terhanyut dalam lamunan tentang Eden. Baiklah, aku tahu aku sudah bilang ke Emily aku tak menyukainya. Hanya saja, aku masih tak percaya kalau orang sepertinya bisa naksir dengan seseorang sepertiku. Penasaran, kuhabiskan sepanjang sore itu menguntit akun sosial media Eden. Aku tak akan bohong, dia memang sangat tampan. Ada banyak fotonya nonton pertandingan basket dengan adik laki-lakinya, berekspresi konyol dengan teman-temannya, dan menghabiskan waktu dengan keluarganya di pantai. Ada juga beberapa fotonya dengan mantannya, dan kulihat mantannya berkomentar di postingannya baru-baru ini. Aku sungguh berharap aku cukup berani untuk memulai percakapan dengannya. Atau sekedar bertanya apa dia masih saling berkabar dengan mantannya. Tapi itu akan terasa janggal, ya kan? Tapi, coba tebak, aku benar-benar tak percaya. Keesokan paginya, wali kelasku masuk, dan yang di belakangnya adalah Sarah. Oh tidak, seharusnya aku dengarkan Emily perihal ini. Jadi apa ini artinya Eden akan kembali bersamanya? Seharian penuh Sarah menempel ke Eden. Jadi tak lama kemudian gosip mulai beredar di sekolah kalau pasangan impian itu kembali bersama. Tak hanya ini cukup buruk untuk dihadapi, tapi aku juga harus tahan dengan tatapan Emily yang menyeratkan sudah kubilang kan. Terserahlah, mereka berdua pacaran tak ada hubungannya denganku. Benar kan? Mereka bisa lakukan apa yang mereka mau dan aku hanya mau melanjutkan hidupku. Tapi, ya ampun, si Sarah ini perlu berhenti mengirim spam ke lini masa semua orang dengan semua foto lama saat dia dan Eden masih saling cinta. Belum lagi caption murahan dan lebay itu. Oke, kurasa hatiku sedikit terluka. Tapi, bagaimanapun, aku tahu tak seharusnya ku pedulikan mereka. Hanya saja, segera jadi jelas kalau Sarah terganggu olehku. Setiap kali berpapasan denganku di koridor, dia melirikku dan mencibir. Hah? Kenapa bersikap begitu? Aku nyaris tak kenal cewek itu. Kemudian suatu kali aku sedang menuju ke kantin saat ada yang mendorongku dari belakang, membuatku jatuh tersungkur ke tanah. Kebingungan, dengan cepat kuraba kacamataku. Hah? Suara apa itu? Lalu tiba-tiba ku dengar Emily berteriak. Lisa, kau baru saja menginjak kacamatamu. Oh tidak, sekarang bagaimana aku harus hidup tanpa kacamataku? Emily harus menuntunku kembali ke kelas.
Dan selama sisa hari itu, aku hanya bisa mendengar pelajaran, karena aku tak bisa melihat cukup baik untuk menulis catatan. Di akhir hari itu, aku merasa muak dan ingin pulang saja. Aku hendak minta tolong Emily mengantarku jalan pulang, supaya aku tak berakhir terlindas bus atau apa. Tapi belum sempat aku bertanya, dia berkemas secepat kilat, berpamitan lalu bergegas keluar dari sana. Hais, betapa pengertiannya bestiku tersayang ini. Hebat. Kurasa aku harus cari jalan pulang sendiri. Butuh waktu lama sekali buatku hanya untuk menuju ke gerbang sekolah dari kelas. Kemudian aku hampir menabrak seseorang. Tapi untungnya ada tangan yang menarikku. Kau tak apa? Ada suara yang tak asing. Eden? Ap- apa itu kau? Tanyaku. Ya, aku di sini. Dan aku tak akan biarkan kau mati dalam pengawasanku. Jadi aku akan mengantarmu jalan pulang. Dia meraih tanganku. Jantungku seolah salto. Dia lalu menuntunku ke toko kacamata terdekat supaya aku bisa beli yang baru. Setelahnya, dia masih bersikeras mengantarku pulang. Dan di perjalanan, kami ngobrol banyak. Terutamanya soal keluarga kami dan kecintaan kami pada film indie. Tetap saja, tak bisa tidak aku memikirkan Sarah dalam benakku. Aku hanya ingin menanyakan padanya tentang hubungan mereka. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat, ya kan? Beberapa hari kemudian, selama ujian matematika berlangsung, aku merasa ada yang mengenai punggungku lalu terjatuh ke tanah. Jadi aku memungutnya. Tapi sebelum dapat kulihat itu apa, Pak Guru datang mendekat, mengambil dan membukanya. Ternyata itu jawaban ujian. Oh tidak, aku berusaha membela diri. Tapi beliau bilang aku akan dihukum dan tak boleh ikut ujian lagi. Apa? Aku tak boleh dapat F untuk ujian matematikaku. Itu akan merusak transkrip nilai dan riwayat aplikasi kuliahku. Aku menangis kepadanya kalau ini tak adil. Saat tiba-tiba, Eden berdiri dan berkata, "Pak, itu lembar saya, bukan Lisa." Jadi, kami berdua akhirnya dikeluarkan dari ujian. Karena guru itu beranggapan karena saat ku ambil catatan itu, aku tetap saja sama bersalahnya. Aku tak mengira hari ini bisa makin buruk. Oh, aku sangat keliru. Selama jam istirahat, aku sedang menata bukuku di loker ketika Sarah mendatangiku. Hei, beraninya kamu biarkan Eden disalahkan akibat tindakanmu. Sebagai ketua kelas, kamu harusnya malu akan dirimu sendiri. Apa yang kau bicarakan? Keseharianmu yang polos itu mungkin bisa membodohi Eden, tapi kau tak bisa membodohiku. Tunggu dan lihat saja, karena aku masih punya rencana yang lebih besar untukmu. Lebih besar? Rencana lain apa yang kau punya? Hah? Apa aku melewatkan sesuatu? Maksudku, berhentilah mengacaukan semua yang terjadi antara Eden dan aku. Kalau tidak lain kali aku tak akan diam saja. Ini soal apa? Kenapa Sarah menyalahkanku? Ya ampun, semua situasi ini tak masuk akal. Sepulang sekolah, Eden dan aku harus tinggal kelas selama 1 jam sebagai hukuman. Untungnya wali kelas kami tahu kalau tak satu pun dari kami berniat curang, karena kami berdua selalu jadi siswa teladan. Jadi, hukuman tadi hanyalah sebuah peringatan. Kemudian di perjalanan kami menuju kelas, aku bertanya padanya, "Aku tahu lembaran itu bukan milikmu, jadi kenapa kau menolongku?" Itu, aku tahu itu juga bukan milikmu. Kulihat Sarah melemparkannya ke arahmu. Sarah? Ya, dia juga dalang yang membuat kacamatamu pecah. Dia mendorongku? Tapi kenapa? Itu aku. Aku minta maaf. Dia lakukan itu karena dia tahu aku menyukaimu. Apa? Apa aku salah mendengarnya? Eden baru saja bilang kalau dia menyukai. Aku? Lisa, aku menyukaimu. Sudah sejak lama. Apa kau mau pergi denganku kapan-kapan? Ada jeda yang canggung saat ku resapi kata-katanya. Dia sungguh menyukaiku. Oh wow, ini sungguh gila. Aku tersenyum lebar, lalu mengangguk padanya dan berseru. Ya, aku suka itu. Jadi setelahnya kami mulai berpacaran. Tapi ini tak diterima dengan baik oleh Sarah. Suatu sore, aku sedang jalan menyeberangi halaman sekolah saat Sarah muncul dan memberiku tatapan sinis yang mana ku acuhkan. Tiba-tiba, dia mendorong bahuku, mencibir lalu pergi. Dengan cepat ku tegakkan diri lalu berteriak padanya. Hei Sarah, aku belum sempat berterima kasih padamu. Sarah langsung berbalik dan menatap dengan bingung.
Kau tahu, karena membuat Eden dan aku jadi bersama dengan tulus. Aku berterima kasih, Mak Comblang kami. Lalu aku tersenyum dan pergi. Aku cukup yakin dia masih berdiri di sana menatapku dengan mata berapi-api. Tapi hei, kan dia yang mengerjaiku duluan. Oh itulah karma. Oh iya, aku cuma ingin kalian tahu bahwa jika kalian suka seseorang, maka jangan rendahkan dirimu sendiri. Jadilah percaya diri dan berani katakan ke mereka apapun yang kalian rasakan. Karena tak semua orang cukup beruntung punya mak comblang hebat seperti Sarah untuk membantu. Saya ingin bertemu dengan Pak Garcia. Ini penting, kataku ke resepsionis. Dia melihatku bingung dan berkata, "Maaf, namun tidak ada seorang pun dengan nama itu yang kerja di sini." Apa? Tapi dia direktur perusahaan. Resepsionis menatap bingung padaku. Lalu dengan tegas berkata, "Saya minta maaf, tapi tak seorang pun dengan nama itu kerja di sini. Mungkin Anda salah gedung?" Baiklah, jika dia tak mau membantuku maka akan kutemukan dia sendiri. Nona, tunggu. Anda tak diperbolehkan ke sana. Sayangnya, aku belum begitu jauh saat dua penjaga segera datang dan menarikku keluar. Saat berusaha melepaskan diri, aku berteriak, "Ini konyol! Aku ini pacar direkturmu!" Tiba-tiba, seorang pria bertampang pintar muncul di depanku dan dengan tenang berkata, "Nyonya, apa Anda mencari Austin Garcia?" Ya, aku mengangguk. Pria itu menghela nafas, lalu melanjutkan. "Austin memang kerja di sini, tapi saya memecatnya beberapa bulan lalu. Saya tak ada tempat untuk orang dengan sikap malas dan tak peduli di perusahaan saya." Aku menatap pria itu dengan mulut ternganga. Oh tidak, jadi dia itu direkturnya, bukan Austin. Jadi, pacarku sudah membohongiku sejak awal? Saat para penjaga menuntunku keluar gedung, kulihat orang-orang melongo padaku. Dan tak sengaja ku dengar salah satu dari mereka berkata, "Ya Tuhan, cewek lugu lainnya yang tertipu?" Ini tak mungkin terjadi padaku. Austin itu pacarku yang tampan, kaya, dan sangat sukses. Pasti ada kesalahan. Dia tak mungkin menipuku. Ya kan? Aku sedang tunjukkan ke Sarah teman kontrakanku tas karya desainer yang dibelikan Austin untukku. Ketika Austin masuk ke ruangan dan rebahan di sofa. Oke, jadi ada apa dengan tampangnya yang murung? Sayang, ini cuma karena perusahaanku sedang ada proyek besar. Aku sudah menginvestasikan 100.000 dolar dengan perkiraan untung 5 kali lipat pada akhir tahun. Wow, sungguh proyek yang besar sekali. Aku merasa sangat bangga punya pacar yang sempurna. Tapi kemudian dia pelankan suaranya. Ya, tapi sepertinya akan kubatalkan. Mataku terbelalak dan bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Aku harus berkontribusi 50.000 dolar lagi di akhir pekan ini. Tapi aku masih kekurangan 10.000. Aku berseru, "Aku bisa bantu?" Dia menggelengkan kepala. "Sayang, aku tak berharap kau lakukan itu. Lagi pula, di mana akan kau dapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Aku akan meminjam ke temanku atau semacamnya. Apa kau tak percaya pacarmu bisa melakukannya?" Aku mengedip padanya. Dia mencium keningku lalu dengan senyum lebar di wajahnya, dia bilang padaku aku pacar terbaik yang pernah ada. Setelah kuhitung tabungan dan pinjaman mahasiswa milikku, aku masih kurang beberapa ribu dolar. Jadi, kukatakan ke beberapa temanku kalau orang tuaku mengalami kecelakaan, dan aku mendesak butuh uang untuk membayar semua biaya rumah sakit mereka. Aku tahu bohong itu tak baik, tapi akan segera kubayar mereka. Jadi itu tak masalah ya kan? Tapi seminggu kemudian setelah kuberikan uang ke Austin, dia datang ke rumah dengan tampang benar-benar kacau. Dia bilang padaku dia menemui masalah yang tak terduga dan sekarang dia butuh 15.000 dolar lagi. Kalau tidak ada dia akan kehilangan semuanya. Aku ingin membantunya, tapi aku sudah tak punya siapapun untuk kupinjam uangnya. Kukira dia akan pengertian, tapi sebaliknya dia hanya berkata, "Kau bisa pinjam uang dari rentenir. Lalu dalam sebulan kita bisa lunasi." Aku memandangnya bingung dan bertanya, "Kenapa tak dia saja yang meminjam sendiri?" Dibelainya rambutku dan dengan suara menenangkan berkata, "Aku mau andai aku bisa, Hana, tapi kau kan mahasiswa, jadi tingkat suku bungamu akan lebih rendah dariku." Itu masuk akal. Apalagi toh kami akan bersama selamanya. Jadi apa bedanya siapa yang mengambil pinjaman? Jadi di hari yang sama, ku pinjam kekurangan uang dari rentenir dan menyerahkan ke Austin. "Hana!" Sebuah teriakan yang mengejutkanku dari lamunan. "Hana?"
Kembalikan uangku. Aku butuh segera. Temanku Rachel melotot padaku. Aku merasa kebingungan sekali sembari berseru. Segera, beberapa hari lagi aku janji. Dia memutar matanya padaku. Ya, terserah. Kukira kau punya pacar kaya, ya kan? Kenapa tak kau minta saja dia membantumu? Aku memaksakan senyuman dan berkali-kali memberitahunya aku akan segera membayarnya. Ini sangat memalukan, dan sekarang temanku membenciku. Ini semua karena kesalahan si brengsek Austin. Nyatanya, segera setelah kuberikan uang itu padanya, ya, dia menghilang. Akun online-nya, nomornya, semuanya menghilang. Aku bahkan tahu kalau rumah yang dia klaim sebagai miliknya sebenarnya hanya persewaan Airbnb. Oh, dan tas karya desainer yang dibelikannya palsu. Keesokan harinya aku berjalan menuju perkuliahanku saat ku dengar dua cewek saling bicara. Hana berhutang banyak uang ke orang-orang tapi tak mau bayar. Bukankah dia selalu membual kalau punya pacar kaya? Aku menundukkan kepala dan bergegas melewati mereka. Ini sangat memalukan. Aku harus cari cara untuk temukan si brengsek Austin itu dan membuatnya mengembalikan uangku. Oh, siapa itu? Mungkin itu Austin dengan penjelasan yang sangat masuk akal untuk semuanya. Aku lari ke pintu dan membukanya. Oh, cuma seorang cewek asing. Di mana Austin? Bilang padanya untuk keluar sekarang. Dia membentak. Dan kamu siapa? Korbannya. Dia menipuku untuk memberinya semua tabunganku. Dia mendorongku dan merangsek masuk ke dalam. Austin, berhentilah sembunyi dariku dan keluar. Aku menarik lengan cewek ini dan bertanya, tunggu dulu, dia juga menipumu? Dia membelalakan mata padaku. Ya ampun, Austin benar-benar penipu yang ulung. Setelahnya, kami duduk dan dia menjelaskan semuanya. Ternyata panggilannya Lia, dan Austin menipunya sebesar $50.000. Ya Tuhan, itu uang yang sangat banyak. Austin benar-benar brengsek. Tiba-tiba teman kontrakanku Sarah dan pacarnya Weston masuk. Hei lihat, aku memenangkan Tales of Suspense Vol 39 di taruhan balap kuda kapan hari. Kau tahu, ini sangat langka. Weston sangat bersemangat menunjukkan Sarah komik barunya yang berharga. Sementara aku terpaksa tersenyum ke mereka berdua, lalu dengan cepat menarik Lia ke atas ke kamarku. Tak mungkin aku mau Sarah tahu kalau aku telah ditipu. Memasuki kamarku, Lia tiba-tiba berkata, Hei, kau ingin uangmu kembali? Aku mengangguk. Tentu saja, tapi sekarang aku bahkan tak tahu di mana dia. Dia tersenyum licik saat memberitahuku kalau Austin sangat suka Marvel Universe dan komik western itu bisa dipakai untuk memancingnya. Jadi kami turun ke bawah, menunggu Sarah pergi ke ruangan lainnya, lalu meminta tolong pada Weston. Awalnya dia menolak, tapi kemudian kami tawarkan untuk membagi uangnya jadi 3. Akhirnya Weston setuju dan berkata, permainan dimulai. Sebagai permulaan, Weston mempostingnya ke marketplace buku komik setengah harga dari harga aslinya. Cuma $150.000. Tak mengherankan, tak lama kemudian Austin si ular itu menyelinap masuk ke pesannya. Bagus sekali. Kami tiba di titik pertemuan lebih awal dan sembunyi di balik semak-semak. 30 menit kemudian, dan Austin masih belum muncul, dan lenganku sudah mati rasa. Aduh, aku berbisik ke Lea. Apa menurutmu rencana kita bocor? Dia mencengkram bahuku dan menyuruhku diam. Austin sudah datang. Butuh waktu lama sekali untuknya memeriksa buku itu, sangat teliti. Saat mereka selesai transaksi, aku lompat keluar dari semak-semak dan berteriak. Austin, di situ kau rupanya. Mana uangku? Matanya membelalak ketakutan, dan dengan cepat dia berusaha untuk kabur. Tapi Lia melompat keluar di depannya. Dia mencibir lalu menggulung lengan bajunya, melangkah menuju ke arahnya. Tak ada tempat untukmu lari, bajingan. Austin ketakutan lalu melangkah mundur. Kemudian aku lari ke belakangnya dan merebut komik dari tangannya. Girls, dengar, aku... Dia berubah pucat dan langsung berbalik dan segera pergi. Dia bahkan kehilangan sebelah sepatunya di jalan, tapi tak berani berhenti untuk mengambilnya. Itu sangat lucu melihatnya tertati-tati. Terima kasih banyak, Lia. Rasanya puas sekali bisa balas dendam. Kapan saja. Kami saling mendentingkan gelas kami. Kekuatan perempuan. Kepalaku terasa sakit sekali.
Di mana Lia? Kurasa dia sudah pulang. Aku mendekati lemariku. Di mana tas ransel yang berisi uang di dalamnya? Dengan panik aku mengobrak-abrik kamarku untuk mencarinya. Apa mungkin? Aku menelpon Lia, tapi tak ada jawaban. Itu dia. Lia dan Austin pasti sama saja. Kenapa aku harus jadi orang bodoh yang mudah tertipu? Ada suara gedoran keras di pintu, jadi aku membukanya. 2 orang berbadan besar berdiri di sana. Hei cantik, bayar kami segera. Awas kalau tidak. Kemudian mereka pergi. Aku sangat panik tak tahu harus berbuat apa. Menemukan Lia dan Austin? Sia-sia. Aku tahu itu. Ah, jadi aku mulai bekerja seperti orang gila. Ku antar koran dan susu di pagi hari, lalu jadi pelayan hampir tiap malam. Aku sangat kelelahan, tapi aku harus cari cara untuk bayar hutangku sebelum aku tenggelam di dalamnya. Kemudian Sarah turun ke bawah, menemukan aku tertidur di atas roti bakarku. Dengan lembut dia menggoyangkanku bangun, lalu memberitahuku dia punya posisi magang untukku di rumah sakit pamannya. Yeay, terima kasih Sarah, kau yang terbaik. Hari pertama pekerjaan baruku berjalan lancar, jadi aku memutuskan menghadiahi diriku sendiri dengan bagel dan coklat panas di kantin. Itulah saat aku berpapasan tepat dengannya. Lia! Dia juga melihatku, lalu lari. Tapi aku mengejarnya sampai jalan buntu. Mana uangku? Aku tak bermaksud melakukan itu. Aku minta maaf. Dia menangis terseduh. Kemudian dia cerita padaku kalau malam di mana kami merayakan, dia menerima kabar buruk. Kakaknya kecelakaan dan butuh operasi darurat. Panik, diambilnya uang itu untuk biaya rumah sakit. Apa kau menipuku? Ini 100% benar. Dia menyeka air matanya. Mungkin aku sedikit merasa kasihan padanya, tapi tidak. Apa yang dia lakukan itu tak keren. Lagi pula, bisa saja dia membohongiku. Maksudku, aku juga memakai alasan keluargaku sakit untuk meminjam uang dari temanku. Jadi, kuseret dia ke resepsionis untuk memeriksa. Ternyata dia mengatakan yang sebenarnya. Kakaknya sedang koma dan biayanya jelas sangat mahal. Apa yang dia lakukan itu buruk, tapi dia satu-satunya yang kakaknya punya. Jadi kurasa aku cukup paham kenapa dia lakukan itu. Jadi, sepertinya aku harus terus kerja keras untuk sekarang ini. Akhir pekan itu aku hendak berangkat kerja. Saat kubuka pintu mendapati tukang tagih itu datang lagi. Mereka merangsek masuk melewatiku dan mulai mengambil barang-barang berharga. Ku teriaki mereka agar berhenti dan bahwa aku akan segera berikan uang mereka. Tapi mereka tak mau dengar. Kemudian dia mengambil laptop Sarah. Oh tidak! Tepat pada saat itu, Lia muncul dan menyuruh mereka untuk berhenti saat itu juga. Kemudian dia lanjut membayar mereka sejumlah yang kuhutang. Hah? Apa? Bagaimana dia bisa punya uang? Nah, ternyata kakak Lia terbangun dari komanya. Mereka berbincang dan mengetahui bahwa penelitian khususnya baru saja menangkan hadiah pertama di kompetisi nasional. Jadi, kakaknya memberinya uang hadiah itu dan menyuruhnya membayar hutangku. Aku senang sekali. Sampai aku memeluknya dan terus mengatakan terima kasih. Sekarang aku bebas hutang. Phew, akhirnya aku bisa bayar hutang ke temanku dan lupakan semua ini. Hah? Apa itu tadi? Kami berdua melihat keluar. Bukankah itu Austin? Tapi kenapa tampak sangat kelelahan? Oh, ternyata ada 5 gadis berwajah marah sedang mengejarnya. Kulihat ke arah Lia. Lalu kami berdua tertawa terbahak-bahak. Dan itulah kawan yang namanya Karma. Banyak anak tak suka hari Senin, tapi aku suka. Awal dari pekan yang baru penuh dengan banyak peluang. Dan, oh astaga, siapa dia? Wah, dia cantik. Dia cewek tercantik yang pernah kulihat. Dia pasti baru di sini, karena pastinya aku belum pernah melihatnya di sini sebelumnya. Aku Evan, dan kalian bisa lihat, aku ini cukup pendek dan kurus. Aku mungkin bukanlah olahragawan berotot, tapi aku punya otak encer. Aku yang terbaik di kelas dalam pelajaran matematika, sains, geografi, dan bahasa Spanyol. Aku bangga dengan koleksi pialaku, dan karena itu, banyak anak di sekolah kenal siapa aku. Tapi aku tak begitu suka bicara dengan orang baru. Untuk cowok pintar sepertiku, basa-basi itu menurutku canggung. Kata-kata seolah membeku di kepalaku atau semacamnya. Oh ya, ini alasan utama kenapa aku masih jomblo selama ini. Tak masalah, toh aku harus fokus pada pendidikanku.
Tapi aku memang suka cewek, terutama cewek-cewek mungil yang membutuhkanku untuk melindungi mereka. Jadi cowok pintar sepertiku, tak butuh waktu lama untuk tahu kalau cewek baru itu namanya Kayla. Kayla, nama yang manis. Setelah beberapa hari memeriksa akun sosial medianya, aku jatuh hati padanya. Aku ingin memberitahunya apa yang kurasakan, tapi aku terlalu malu dan kikuk. Jadi aku meminta saran pada sahabatku Liam. Bro, apa yang kau takutkan? Kau ini cowok nomor satu di sekolah ini. Ya, tapi cuma untuk urusan pelajaran. Liam menyenggolku dan berkata, cuma, bro, jadi pintar itu penting. Cewek benar-benar suka sekali itu. Kau berpenampilan cemerlang dan juga siswa yang berprestasi. Hanya perlu menambah sedikit percaya diri, kawan. Aku tak yakin soal itu, tapi aku tak tahu apa. Lagi pula, Liam itu pintar soal cewek. Jadi aku harus percaya padanya. Kenyataannya, aku ini pintar. Dan aku seharusnya bangga akan hal itu dan memanfaatkannya. Jadi langkah apa yang seharusnya aku lakukan? Sekarang kau perlu menyiapkan hadiah untuknya dan mengejutkannya dengan itu di kantin. Cewek suka gestur romantis seperti itu. Hadiah seperti apa? Jangan terlalu dipikirkan. Carikan saja sesuatu yang kau pikir dia akan suka. Hari berikutnya saat istirahat, ku bawa sebuah kotak ke kantin. Aku melihat Kayla sedang duduk dengan teman-temannya. Oh ya ampun, ini menakutkan, tapi juga mendebarkan. Saat aku jalan ke arahnya, kuperhatikan betapa cantik dia terlihat hari ini. Tiba-tiba dia berdiri dan pergi ke kios makanan. Oke, jadi dia lebih tinggi daripada yang kukira. Ya, dia sedikit lebih tinggi dari perkiraanku. Oh tidak, dia raksasa jika dibandingkan denganku. Batalkan misi, batal! Aku berbalik dan beranjak pergi, saat tanpa sengaja aku menabrak seseorang dan menjatuhkan kotakku. Semua trofi dan piagam milikku berserakan di lantai, bersamaan dengan surat cinta yang sudah kutulis untuk Kayla. Mataku terpaku ke surat itu, dan aku hendak melompat ke depan dan mengambilnya, tapi cewek itu memungutnya, lalu dengan suara lantang berkata, "Oh lihat, Evan naksir pada Kayla. Siapa sangka seorang kutu buku punya standar yang sangat tinggi, atau seharusnya kusebut standar jangkung." Kemudian semua orang tertawa. Ya ampun, ini memalukan, jadi aku bergegas pergi dari sana. Liam yang sudah menungguku di luar, menghentikanku segera saat aku melewati pintu. Apa itu tadi? Kau sungguh akan berikan semua itu untuk hadiah? Dia merebut kotak itu dari tanganku dan mengintip ke dalamnya. Kan kau bilang untuk memberinya sesuatu yang dia suka, dan kau juga bilang cewek suka cowok pintar. Memangnya kenapa? Apa ini tak cukup memperlihatkan pesonaku? Oh tidak, tidak seperti itu. Aku hanya berharap kau memberikannya sebuah boneka beruang atau bunga. Evan, bukan seperti ini. Jadi, ya sudah, hidupku sudah berakhir. Aku akan jadi bahan olokan selamanya. Aku harus yakinkan orang tuaku untuk membiarkanku pindah sekolah. Tidak, untuk membiarkanku pindah ke planet lain. Hah? Ini dari Kayla. Apa? Dia bilang dia juga suka padaku. HP ini rusak atau apa? Wah, dia bilang dia sudah dengar banyak tentangku dan dia mengagumi prestasiku. Dan dia ingin pergi keluar denganku kapan-kapan. Tak lama setelahnya, kami mulai pacaran. Dia cewek yang menyenangkan untuk diajak bergaul. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Dia sangat tinggi dan berdiri di sebelahnya terus mengingatkanku betapa aku ini pendek sekali. Itu tak pernah terlalu menggangguku sebelumnya, tapi itu terjadi saat aku berada di dekatnya. Orang-orang selalu bilang aku ini berperawakan kecil, tapi berada di sebelahnya membuatku merasa seperti habat atau apa. Kuputuskan untuk menambah berat badan, jadi aku mulai pergi ke gym. Tapi di sana sangat panas dan gerah, membuatku tak nyaman. Jadi aku menyerah. Toh aku terakhir seperti ini, tak ada yang bisa kuperbuat soal itu. Sementara Kayla kelihatannya tak masalah kalau aku lebih kecil darinya. Dan terlihat di depan publik denganku tak membuatnya terganggu. Tapi entah, aku cuma merasa tak nyaman. Jadi setelah kelas, saat dia menungguku di dekat pintu untuk pergi makan siang bersama, aku menggumam beralasan aku perlu ke perpustakaan dan aku akan menemuinya di sana sebentar. Aku tahu itu jahat, tapi aku tak mau nongkrong dengannya di sekolah. Karena aku tak mau anak-anak lain melongo dan mengolok-olok perbedaan tinggi kami. Aku berada di sini sepanjang jam istirahat. Aku tak mau menemui Kayla. Oh tidak, dia di sana rupanya. Ah, kenapa mereka letakkan barang-barang tinggi sekali? Sini biar ku ambilkan. Aku berbalik dan melihat itu Kayla. Kemudian dengan mudah diambilnya buku itu lalu menyerahkannya padaku. Tertegun, aku melihat sekeliling untuk memastikan tak ada yang melihat ini. Dan mendapati dua cewek terkekeh dan saling berbisik. Ini sangat memalukan. Sudah cukup buruk Kayla itu lebih besar dariku, tapi dia itu cewek sporty. Jadi dia juga lebih kuat dariku. Di saat waktu istirahat, aku susah payah membuka botol kokku. Tiba-tiba Kayla muncul, mengambilnya dariku. Dan meski aku bergumam aku ingin melakukannya, dia mengacuhkanku dan membukanya dengan mudah. Kemudian suatu malam saat aku sedang belajar, Liam mengirimiku pesan memberitahuku untuk memeriksa Instagramku. Ada sebuah foto diriku yang sedang duduk di pangkuan Kayla di taman sekolah. Apa?
Lalu kemudian di bawahnya banyak sekali komentar seperti, "Wah, Evan si bayi kecil dengan Kayla Hulk cewek." Dan seorang temanku bahkan berkata, "Jelas, Evan jadi istrinya dan Kayla jadi suaminya." Tidak, tidak, tidak. Ini tak mungkin terjadi. Sore itu di taman sekolah, ku minta Kayla untuk memeriksa punggungku yang digigit serangga. Tapi sebelum aku bisa menghentikannya, dia menarikku ke pangkuannya untuk memeriksanya. Tapi ada orang brengsek yang mengambil foto dan mempostingnya online mengatakan, Evan kecil sedang duduk di pangkuan pacar Hulknya. Aku murka, terutama dengan komentar temanku. Aku membahasnya ke Kayla, tapi dia hanya mengangkat bahu dan memberitahuku mereka cuma iseng. Dan itu bukan masalah. Setelahnya, aku tak ingin sering berada di dekat Kayla. Dia hanya membuatku merasa sangat kecil, dan aku benci ditertawakan oleh anak-anak yang lain. Beberapa hari kemudian di kelas olahraga, aku sedang lari saat aku tersandung kakiku sendiri, dan tersungkur dengan keras di tanah sampai hampir pingsan. Aku terbaring di sana berkunang-kunang dan merasa seperti idiot saat banyak sekali anak mengelilingiku. Kayla juga berada di aula olahraga sedang latihan. Jadi dia lari ke arahku dan menyuruh semua orang untuk memberiku ruang. Kemudian dia memukuk dan mengangkatku dengan lengannya, lalu membopongku menyeberangi ruangan. Ini sungguh memalukan. Jadi dengan sisa tenagaku, aku teriak, "Turunkan aku! Aku bukan bayi!" "Oh oke, aku hanya berusaha menolongmu. Aku tak butuh bantuanmu. Ini memalukan. Seolah kamu ini pria dalam hubungan kita. Kau membuatku merasa lebih rendah." Semua orang melongo melihat kami dan berbisik-bisik. Kemudian Kayla menurunkanku dan jalan pergi dengan diam. Dia terlihat kecewa dan aku merasa tak enak. Malam itu, Kayla mengirim pesan minta ketemu aku di taman. Saat aku sampai di sana, dia sudah menungguku di bangku taman. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Dengar Kayla, aku minta maaf soal sebelumnya. Aku cuma..." "Stop! Aku ingin kita usai. Kau terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang. Memangnya kenapa kalau aku ini lebih tinggi dan besar darimu? Siapa yang peduli? Kau tak pernah terlihat kecil atau lemah di mataku." Aku tak bisa bicara, dan dia melanjutkan, "Kau ini tak menganggap atau menghargaiku. Aku tahu kau menghindariku di sekolah. Aku tak mau pacar yang malu terlihat bersamaku. Aku pantas mendapat lebih dari itu. Jadi, ini berakhir, Evan." Lalu dia berdiri dan berjalan pergi. Aku melihatnya pergi. Dan meski ingin lari mengejarnya dan memohon padanya untuk memaafkan aku tak melakukan itu. Aku hanya duduk di sana sendiri, merasa seperti orang bodoh. Malam itu aku memikirkannya lama sekali. Aku tahu dia benar. Aku bersikap brengsek, dan sekarang kehilangan pacarku yang luar biasa, lucu, dan cantik. Aku tak seharusnya biarkan pendapat orang lain begitu mempengaruhiku, karena kalau pikir-pikir, itu tak ada kaitannya. Aku menyukainya, dan dia membuatku senang. Memangnya kenapa kalau dia bisa menggapai buku sedangkan aku tidak? Dipikir-pikir, sebenarnya sangat membantu berada di dekatnya. Beberapa hari kemudian aku mengirim pesan ke Kayla untuk meminta maaf dan meminta kesempatan lain. Tapi dia tak membalasnya. Jadi aku muncul di teras rumahnya dengan bunga dan sebuah kotak. Kayla membuka pintu dan merengut padaku. Aku seorang idiot. Idiot besar yang kecil. Tapi aku sangat menyukaimu, Kayla. Dan aku ingin semua orang tahu itu. Aku sangat suka Kayla. Kumohon berikan aku kesempatan lain, karena aku menyedihkan tanpamu. Dia tetap diam untuk beberapa saat, tapi rasanya seperti selamanya bagiku. Rasanya aku akan pingsan, sampai akhirnya dia bicara. Ya, dia tersenyum padaku. "Aku akan memberimu kesempatan lain, tapi jangan mengacau kali ini." Aku melompat ke dekapannya dan memeluknya. Ya, dia mengangkatku ke udara tapi aku tak peduli. Aku terlalu senang dia jadi pacarku lagi. Setelahnya aku berikan padanya kotak itu yang penuh dengan bukan trofi dan piagam milikku, tapi sebaskom es krim stroberi. Rasa favoritnya. Aku memang mungkin kecil dan Kayla mungkin tinggi. Dan ya, oke, mungkin ini memang terlihat lucu untuk sebagian orang. Tapi aku tak lagi peduli apa yang dipikirkan orang lain. Rasanya aku melayang hingga ke bulan, bintang-bintang, hei, ke seluruh tata surya, karena dia bersedia jadi pacarku lagi.